مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bid'awatihi wa iltazamma bitariqatihi wa tarasama khutah jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratih wa ahkama syar'iyatan mikyasani a'madih wa masdarani ahkamih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kanallahu ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, atas karunia-Nya, atas kebaikan-kebaikan yang telah Dia berikan kepada kita. Kita semua mampu hadir di sini dalam kondisi yang paling penting adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu sekalian, tidak ada gunanya seseorang ketika dia hidup, dia bisa beraktivitas tanpa adanya keimanan, karena semuanya dinilai percuma oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beruntung, kita termasuk orang-orang yang masih memiliki keimanan di dalam dada kita, dan mudah-mudahan Allah tidak mencabut keimanan itu. Allah jaga keimanan itu tetap di dalam dada kita hingga ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menghadap dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang kita nanti-nantikan perjumpaan dengannya. Kita memohon kepada Allah senantiasa agar kita bisa diperjumpakan dengan beliau kelak di yaumil hisab. Kalau seandainya itu masih lama, mudah-mudahan Allah memperkenankan kita untuk berjumpa dengan beliau di dunia walaupun hanya lewat mimpi. Kita sangat menginginkan untuk menyesuaikan diri kita dengan beliau, setiap perbuatan, setiap perkataan, karena setiap perbuatan yang beliau sampaikan adalah sebuah kebenaran, dan setiap perkataan yang beliau sampaikan adalah sebuah kebaikan. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya, dan tidak hanya mengakui sebagai umatnya, tapi juga diakui sebagai umatnya kelak di yaumil kiamat. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, senang sekali pada hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di sebuah tempat. Ini biasanya tempat untuk main futsal ya. Nah, tapi alhamdulillah ini bukan pertama kalinya pengajian di tempat futsal. Kalau saya biasanya sering sekali habis futsal terus pengajian, itu sudah sering. Karena zaman sekarang pengajian itu bisa dilakukan di mana saja asal jangan di WC ya. Nah, karena itulah namanya dakwah zaman now gitu ya, sesuai dengan anak-anak yang baru datang pada zaman sekarang. Ini katanya sekolah, ini anak-anak sekolah yang sekolah di sini ya, di kafilah. Oh, di sini atau di situ? Oh, di sana. Kalau sekolah di sini bukan sekolah, namanya main futsal itu ya. Lah kalau yang hadir ini bapak-bapak ibunya atau yang lain? Bapak-bapak ibunya. Oh, ada juga umum. Yang bapak ibunya angkat tangan. Yang bapak ibunya, yang umum angkat tangan. Alhamdulillah, berarti teman-teman yang umum juga datang. Dan ini teman-teman sekalian, tadi saya baru diceritakan oleh asatis yang kemudian mengajar di sini. Memang ini sekolah sangat luar biasa. Jadi 2006 sampai sekarang berarti perkembangannya sangat cepat sekali. Mudah-mudahan kita doakan teman-teman di kafilah ini bisa terus-menerus berkontribusi bagi umat, menanamkan Islam pada anak-anak muda pada khususnya, dan menjadi bagian daripada kebangkitan umat. Amin. Yang di depan mau saya ceritakan, ini adalah sebuah kisah tentang seorang manusia, tapi bukan manusia yang fiktif. Manusianya asli, ada. Di depan ini semua gambarnya palsu kecuali satu yang asli pedangnya. Yang asli pedangnya, pedang ini ukurannya 1,5 meter, sekarang tersimpan di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Yang pernah pergi ke Topkapi tapi belum lihat pedang ini, angkat tangan. Yang pernah pergi ke Topkapi tapi belum lihat pedang ini, angkat tangan.
Oh belum ya, nanti saya doain mudah-mudahan ke sana ya insya Allah. Dan teman-teman mohon maaf persiapannya tadi agak sedikit jelimet karena saya lupa memastikan ada proyektor. Jadi tadi teman-teman repot ya, termasuk tadi Bu Lili, mohon maaf merepotkan ya. Jadi ini seadanya tapi bisa kelihatan ya. Nah kalau nggak kelihatan nasib, ibu-ibu kelihatan? Oh nggak kelihatan berarti nasib, nggak apa-apa ya. Nanti insya Allah setelah ini saya bagiin YouTube-nya supaya nanti bisa dilihat di sana seperti apa penjelasan kalau dengan pakai ini. Tapi dinikmati aja lah ibu-ibu sekalian, seolah-olah melihat ya kayak gitu ya. Karena gini, sebelum saya lanjutkan materi tadi, teman-teman sekalian, ilmu itu bukan dari saya. Ilmu itu bukan dari saya. Ilmu juga bukan karena materi saya. Jadi Anda yang bisa ngelihat ini belum tentu paham. Dan yang nggak ngelihat ini belum tentu nggak paham. Karena kenapa? Ilmu itu dari Allah, bukan dari saya. Makanya di dalam hadis Arba'in Imam Nawawi yang pertama kali disampaikan hadisnya adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu akan mendapatkan sesuatu berdasarkan niatnya. Artinya niat kita apa, itu yang kita dapat. Kalau Anda datang ke sini, niatnya mau ya daripada hari Ahad nggak ada kerjaan, itulah yang Anda dapat. Ngisi waktu, ngabisin waktu. Kalau Anda niatnya ke sini tafakuh fiddin, memahami agama, belum nyampe sini juga insya Allah sudah dapat. Lah kenapa? Karena Allah yang ngasih ilmu itu. Jadi bukan karena ketemu saya, bukan karena materi saya, bukan, tapi karena Allah. Jadi ibu-ibu yang di sana, walaupun nggak lihat materi presentasinya, anggap aja lihat. Insya Allah Allah yang bagi ilmunya pada ibu-ibu sekalian. Insya Allah. Bapak-bapak yang lihat, alhamdulillah. Berarti mudah-mudahan membantu untuk meluruskan niat. Balik lagi ke depan, ini orang bukan orang yang fiktif. Ini orang nyata, dan ini orang namanya Muhammad Al-Fatih. Pedangnya 1,5 meter, bertuliskan dalam bahasa Arab. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu ada yang begini bunyinya. Pedang ini milik Muhammad Khan bin Murad atau Muhammad Al-Fatih, yang semoga yang mendekati pedang ini adalah leher-leher orang kafir. Paham teman-teman sekalian? Begitu kemudian semangat dia ketika memperjuangkan Islam, semangat dia ketika memperjuangkan agama. Ini namanya Muhammad Al-Fatih, tokoh nyata, pahlawan beneran, superhero beneran. Gak seperti zaman sekarang superhero banyak tapi banyakan yang fiktif, banyakan yang bohongan. Coba misalnya kalau ditanya pada anak-anak, tahu superhero tahu? Kira-kira siapa aja superhero? Siapa? Batman, Superman, apa lagi? Captain America, Hulk, Thor, apa lagi? Iron Man, kan gitu kan ya? Itu semua nyata atau bohongan? Itu semua bohongan. Saya mau kasih tahu teman-teman sekalian, kalau ada filmnya, berarti di kejadian nyata nggak ada. Makanya ada filmnya, karena film itu adalah hasil khayalan, hasil keinginan orang, karena di kenyataannya nggak ada. Contoh, negeri yang paling banyak superhero-nya negeri mana? Amerika. Kenapa Amerika banyak superhero? Karena secara penelitian, Amerika menurut peneliti adalah the most dangerous place on earth. Tempat yang paling berbahaya di seluruh dunia itu adanya di Amerika. Misal mereka katakan, setiap 30 detik sekali terjadi perampokan. Setiap 1,5 menit sekali terjadi misalnya pencurian. Setiap berapa lagi? 1,5 jam sekali terjadi pemerkosaan. Setiap beberapa hari sekali terjadi pembunuhan. Maka di Amerika itu Bapak Ibu sekalian, itu pembunuhan akibat senjata itu lebih banyak daripada terorisme yang mereka klaim kejahatan kemanusiaan. Obama pernah bilang begini, kalau Anda takut teroris, coba hitung berapa korban teroris dibandingkan korban karena Anda nembak satu sama lain. Karena di Amerika punya senjata itu adalah sesuatu yang legal. Ternyata korban karena senjata itu 1000% lebih tinggi daripada korban karena terorisme. Bisa dipahami Ibu sekalian? Berarti kalau mereka takut terorisme, yang mereka bilang Islam yang teroris, harusnya mereka lebih takut pada Amerika yang 1000% bunuhin orang dibandingkan dengan korban terorisme. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Oke, berarti kenapa Amerika punya banyak superhero? Karena negeri itu nggak aman. Maka mereka ngayal, enak ya kalau punya Superman, pas kita mau ditembak orang, dia tiba di tengah-tengah, pelurunya mantul, kan gitu kan ya. Enak ya kalau misalnya punya Spider-Man, nggak ada yang jambret, nggak ada yang rampok lagi. Enak ya kalau punya Wonder Woman, nah, sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Karena di situ nggak aman, bisa dipahami teman-teman sekalian. Maka kalau ada film itu berarti kenyataannya nggak ada. Contoh, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu pernah nonton film Korea? Senang nonton film Korea, ibu-ibu sekalian? Senang nonton film Korea? Enggak, bohong. Kemarin ada yang mati banyak yang di Instagram gitu kan ya. Oke, ibu-ibu, menurut ibu-ibu pas nonton film Korea, cowok-cowoknya romantis atau tidak? Romantis atau tidak?
Kenyataannya begitu atau tidak? Kenyataannya enggak. Kenyataannya cowok Korea, cowok Jepang nggak ada yang romantis. Lah kenapa? Karena cowok Korea, cowok Jepang itu banyak bunuh diri. Paham teman-teman sekalian? Jadi jauh seperti yang disampaikan kayak di film-film romantis. Mereka paling banyak bunuh diri. Lah kenapa bunuh diri? Bayangin, cowok Jepang itu rata-rata setiap hari 68 orang bunuh diri. Cowok cewek, sorry. Cowok cewek Jepang rata-rata sehari 68 orang bunuh diri. Berarti setahun berapa? Kaliin aja sendiri. 68 kali 365. Nah dapatnya berapa? Itulah jumlah orang Jepang bunuh diri setiap tahun teman-teman sekalian. Lah kenapa banyak yang bunuh diri? Mereka nggak punya pengharapan hidup. Dibully, bunuh diri. Apalagi nilai ujian kecil, bunuh diri. Dimarahin orang tua, bunuh diri. Lihat sinetron, ujungnya nggak suka, bunuh diri. Nah, ini terjadi. Mereka semua nggak seperti yang terlihat di film-film super hebat, super keren, super romantis. Nggak banyak seperti itu. Tapi di depan kita ini bukan tokoh yang bohongan. Dia tokoh nyata. Namanya siapa? Muhammad Al-Fatih. Bagaimana ceritanya? Sebelum saya cerita tentang Muhammad Al-Fatih, saya pengen cerita tentang satu hal yang cuma ada di dalam Islam, namanya bisyarah. Belajar bahasa Arab teman-teman sekalian? Belajar. Bisyarah artinya apa kalau dalam bahasa Arab? Kira-kira artinya apa bisyarah dalam bahasa Arab? Nah, gurunya nggak boleh jawab. Yang lulusan NIPIA dilarang. Apa artinya bisyarah? Semangat. Selain semangat apa lagi? Ramalan. Selain ramalan apa lagi? Makanya udah baca buku saya nih. Bisyarah artinya kabar gembira. Jadi kabar gembira artinya adalah bisyarah. Bisyarah adalah kalau dalam bahasa umumnya adalah kabar gembira yang datang daripada Allah dan Rasul tentang kenyataan di masa depan yang belum mampu kita lihat, tapi kita merasa senang karena itu. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Jadi kenyataan di masa depan yang disampaikan Allah dan Rasul yang kita belum mampu lihat, tapi kita senang. Kenapa? Karena yang menyampaikan adalah Allah dan Rasul. Itu namanya bisyarah. Tapi dalam bahasa Indonesia bisyarah itu ganti makna. Lah kenapa? Suatu hari saya pernah ditelepon sama orang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz mau minta ngisi, boleh, kapan waktunya? Waktunya segini Ustadz, gimana? Insya Allah bisa. Lalu kemudian dia tanya, mohon maaf Ustadz, mohon jangan tersinggung ya, saya mau nanya, bisyarahnya berapa ya Ustadz? Lalu saya bingung, perasaan saya dalam bahasa Arab bisyarah adalah kabar gembira. Lalu kenapa ditanya bisyarahnya berapa? Usut punya usut, menurut orang Indonesia ternyata bisyarah artinya adalah amplop. Paham teman-teman sekalian? Lah kenapa? Mungkin Ustadz pas nerima amplop seneng kan gitu kan ya, jadi kabar gembira gitu ya. Nah itu bisyarah. Tapi bisyarah dalam bahasa Arab artinya adalah kabar gembira yang terjadi di masa depan yang kita belum mampu lihat, tapi kita senang karena datangnya daripada Allah dan Rasul. Contoh bisyarah adalah surganya Allah. Pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Yakin surga indah atau tidak? Senang atau tidak? Seperti apa sih surga itu? Masya Allah, digambarkan di dalam Al-Quran, arduhas samawati wal ard, sesungguhnya surga itu adalah seluas langit dan bumi. Dikabarkan di dalamnya ada dipan-dipan yang dari dipan-dipan dari cahaya, mimbar-mimbar dari emas dan cahaya. Lalu kemudian orang-orang mukmin duduk bertele-telekan satu sama lain, memandang, lalu kemudian bercanda-canda, dikelilingi pelayan-pelayan untuk kemudian melayani mereka. Ada sungai-sungai dari air, sungai-sungai dari susu, sungai-sungai dari khamar, pohon-pohonan yang sangat banyak, mudhammatan gitu kan ya, yang buahnya bisa dipetik dengan tangan. Itu di surga. Tapi yang paling menarik bagi laki-laki di surga ada apa? Nah, Masya Allah, anak-anak kecil ngomongin bidadari itu kan ya. Hurun ain, bidadari bermata jeli. Bagaimana Allah kemudian gambarkan mereka, lam yatmithunna insun qablahum walajan. Tidak pernah mereka kemudian disentuh oleh manusia, apalagi oleh jin. Hurum maksuratun fil khiyam. Mereka benar-benar dijaga, dipingit, tidak boleh keluar dari kemah-kemah mereka sebelum orang-orang mukmin datang kemudian untuk meminang mereka. Ini adalah para bidadari yang kabarnya kalau betisnya saja kelihatan itu kalah bulan purnama dan seluruh isinya. Wajah harus dibayangin ya. Jadi kira-kira begitulah kira-kira. Itu tentang bisyarah. Pengen masuk surga? Ibu-ibu protes kalau laki-laki dapat bidadari Ustadz, kalau kami dapat apa? Tenang, ibu-ibu dapat suami-suaminya ya. Lah kalau suaminya nggak ada gimana? Cari suami dulu. Nah, jelas ya. Oh kalau gitu kami nggak puas, laki-laki dapat bidadari, kenapa kami cuma dapat suami saja? Tenang ibu-ibu sekalian, apapun yang ibu-ibu minta pada Allah semua akan dikabulkan di surga nanti. Kemarin ketika saya ngomong begitu pada ibu-ibu majelis taklim, tiba-tiba ada ibu-ibu majelis taklim bilang begini, Ustadz kalau gitu kami mau minta apa Bu? Kami mau minta suami-suami kami tidak usah pakai bidadari. Coba aja, siapa tahu dikabulkan ya. Baik. Lanjut, bisyarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi saya secara pribadi, bisyarah ini adalah sumber semangat. Bagi saya secara pribadi, bisyarah ini adalah sesuatu yang menjaga agar saya tetap waras.
dan sesuatu yang menjaga saya agar tetap berada di jalan dakwah. Jadi kalau ada orang nanya pada saya, kenapa saya bisa istiqomah di dalam dakwah? Salah satunya adalah karena saya punya bisyarah. Maka bagi saya, bisyarah seperti tempat berteduh di tengah-tengah terik matahari, seperti tempat berharap di tengah-tengah keputusasaan. Lah kenapa? Karena dunia ini bikin orang-orang stres, Bapak Ibu sekalian. Nggak percaya? Coba kita lihat. Kalau kita bicara pakai logika, kalau bicara cuma pakai mata, kira-kira kalau membahas tentang Islam, kebangkitan Islam, kira-kira Islam bisa bangkit atau tidak? Kalau cuma pakai logika, sulit. Lah kenapa sulit? Bayangin, 3 hari 3 malam saya ngisi pengajian, lalu untuk menyadarkan orang-orang, 3 hari 3 malam ngisi pengajian, yang sadar paling cuma 3 orang. Padahal kita sudah letih, lesu, lemah, letoy, letoy, lesu dan sebagainya. Tapi yang sadar cuma 3 orang. Tapi sekali TV menayangkan sesuatu yang salah, maka semua banyak orang yang termurtadkan tanpa sadar. Paham teman-teman sekalian? Kayak kemarin, ketika musim-musimnya pemilihan, muncul satu slogan, mending kafir jujur daripada muslim korup. Disebarkan melalui kemudian seluruh TV-TV semuanya. Banyak orang salah kaprah gara-gara itu. Kita dakwah mati-matian, yang sadar cuma sedikit. TV menayangkan yang salah, semuanya pada terpengaruh. Bisa difahami teman-teman sekalian? Kayaknya nggak mungkin menang kalau kita cuma bicara logika. Contoh lagi misalnya, 3 minggu setelah saya masuk Islam, bapak saya kasih tahu, Pi, Felix masuk Islam. Bapak saya bilang, kamu gila kamu Ilik ya? Enggak. Kenapa kamu masuk Islam? Karena Islam adalah agama yang satu-satunya yang benar, yang lain tidak. Bapak saya bilang, sembarangan kamu Lik. Loh kenapa sembarangan? Bapak saya nanya begini, menurut kamu yang lebih banyak nggak makan, yang muslim atau yang non muslim? Muslim Pi. Menurut kamu yang lebih banyak nggak sekolah, muslim atau non muslim? Muslim Pi. Menurut kamu yang lebih banyak nggak kerja, muslim atau non muslim? Muslim. Yang lebih banyak hilang sandal di masjid? Muslim juga. Lalu dia bilang, kenapa kamu masuk Islam? Padahal kemudian kenyataannya begitu. Saya bilang sama bapak saya begini, Pi, itu bukan Islam, itu Muslim. Muslim sama Islam beda. Islam itu ajarannya, Muslim itu orangnya. Masalahnya pada zaman sekarang, Muslim banyak nggak mau belajar tentang Islam. Bapak saya bilang, kamu ngaco kamu. Baru masuk Islam merasa sok tahu bahwa semua Muslim nggak ada yang paham Islam. Saya bilang sama bapak saya, papi tes aja kalau nggak percaya. Temu di jalan 10 orang Muslim, tanya sama mereka, berapa yang sholat? Nah kalau ada yang sholat di situ, tanya sama mereka, hafal Al-Fatihah nggak? Kalau hafal Al-Fatihah, tanya sama mereka, benar nggak cara bacanya? Kalau benar cara bacanya, tahu nggak artinya? Kalau sudah tahu artinya, berapa yang pernah baca tafsir tentang Al-Fatihah? Bahkan dari 1 orang penafsir saja, mungkin nggak lebih daripada 3%. Mau dicoba? Nah ini kemudian kenyataannya pada kita yang sekarang, banyak Muslim tapi mereka tidak mau paham Islam. Maka bapak saya bilang, kalau begitu menurutmu berapa orang-orang yang benar-benar paham Islam, yang benar-benar tahu tentang Islam? Saya bilang tadi, nggak lebih 3% yang paham Islam betul dan mau memperjuangkan Islam dengan jiwa dan raganya. Lalu bapak saya bilang, kalau gitu kamu gila Lik, kenapa kamu masuk Islam? Saya bilang, supaya saya bisa ngasih tahu Islam pada orang-orang Muslim. Bapak saya bilang, lebih gila lagi. Lah kenapa lebih gila lagi? 3% merubah 97%? Nggak mungkin. Logika matematikmu mana Lik? Yang ada 97% yang merubah yang 3%, bukan sebaliknya. Saya bilang sama bapak saya, betul. Tapi untungnya Tuhan saya Allah tidak pakai logika matematik. Paham Bapak Ibu sekalian? Logika Tuhan saya sederhana. Kalau dia pengen sesuatu, dia tinggal mengatakan kun fayakun. Ini logika Tuhan saya. Maka kemudian itu yang menjaga saya agar tetap waras. Paham teman-teman sekalian? Karena kalau kita pakai logika, kayaknya dakwah nggak pernah menang. Mereka punya segala-galanya, mereka punya wewenang, mereka punya kekuasaan, mereka punya uang. Kita bulan depan kontrak di mana aja masih mikir. Paham Ibu sekalian? Lah kalau gitu kenapa kita tetap berdakwah? Karena ada yang namanya bisyarah. Oke, bisyarah bukan akhirat saja tapi dunia. Pelajaran IPS. Di mana ini? Di dunia, bagus. Dunia zaman dulu nggak seribet dunia zaman sekarang. Adik-adik yang sudah SMP pernah belajar RPUL? Oh, zaman sekarang nggak ada RPUL ya? Adanya apa sih? IPS saja. Pernah belajar negara-negara dan ibu kotanya? Pernah. Ada berapa negara di dunia? Ayo loh. Lebih dari 178 negara di dunia pada zaman sekarang. Zaman dulu nggak banyak Bapak Ibu sekalian, nggak banyak teman-teman sekalian. Zaman dulu negara itu lebih gampang, jadi ngapalinnya mudah. Gini negara zaman dulu, timur, barat, selesai. Enak kan? Apa? Timur, barat, selesai. Timur warnanya kuning, barat warnanya biru.
Timur itu adalah Persia, barat adalah Romawi. Dan pada saat itu ini peta diambil pada tahun 622. 622 Masehi itu berkaitan dengan tahun hijrah yang lebih kita kenal dengan 1 Hijrah. Waktu itu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, menegakkan Islam di Madinah. Ini bukan bendera ISIS ya, paham ya? Ini bendera Rasulullah. Oke, ini adalah kemudian bendera Rasulullah. Rasul hijrah ke Madinah, menegakkan Islam, dan saat itu beliau diapit oleh 2 raksasa. Raksasa pertama namanya Persia, usianya sudah 1173 tahun. Tidak hanya itu, dia punya luas wilayah 7 juta kilometer persegi. Luas atau tidak? Luas. 3 kali lipat Indonesia, itu wilayahnya Persia. Sedangkan raksasa di sebelah baratnya itu Romawi. Ini lautan Mediterania jadi kolam pribadi mereka. Luasnya 5 juta kilometer persegi, teman-teman sekalian. Ini kekuasaan orang-orang Romawi. Singkat cerita, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah wafat, diganti Abu Bakar. Abu Bakar wafat, diganti Umar. Ketika masanya Umar, ini Persia seluas ini jatuh ke tangan Islam. Keren ya? Jadi Islam itu 100 tahun pasca Rasulullah wafat itu sudah menguasai seluruh jazirah plus Persia 100 tahun. Jadi kalau serius negaranya berkembang sangat luas sekali. Nah, ketika kemudian Persia sudah dikuasai, lantas Persia Islam yang sudah menguasai Persia berhadap-hadapan dengan Romawi. Oke, tahan sampai di situ. Sekarang saya mau nanya. Kalau dikasih hadiah gratis tur ke 1 kota di dunia, pilih mana selain Mekah dan Madinah? Mau pilih kemana? Turki itu negara bukan kota. Kota. Istanbul. Selain Istanbul apa lagi? Roma. Selain Roma apa lagi? Barcelona. Selain Barcelona apa lagi? Madrid, Manchester. Itu klub bola semua. Oke, teman-teman sekalian, zaman dulu belum ada Barcelona, belum ada Paris, belum ada Manchester, belum ada London, apalagi Jakarta. Zaman dulu kalau ditanya pada orang, ketika zaman Rasul masih hidup, pengen pergi ke kota mana di dunia yang paling diinginkan, maka jawabannya pasti salah satu di antara 2. Kalau nggak ke Konstantinopel, pasti Roma. Kalau nggak Konstantinopel, pasti Roma. Konstantinopel ini apa? Ibu kota daripada Romawi sebelah timur. Roma, ibu kota dari Romawi sebelah barat. Berarti ada 2 kota yang menjadi kota terindah sekaligus kota paling keren di dunia. Yang pertama namanya Konstantinopel. Yang kedua namanya, kenapa Konstantinopel? Nih teman-teman sekalian, Konstantinopel, sebuah kota yang kabarnya di dalam kota itu terdapat gereja yang jumlahnya lebih banyak daripada jumlah hari dalam setahun. Setiap jalan-jalan di kota Konstantinopel diperkeras dengan batu porfiri dan batu marmer. Lurusan mana saja, kiri kanannya ada bangunan-bangunan yang megah sekali berjejer di sebelah kiri dan kanan jalan itu. Dan yang paling penting, di tengah-tengah daripada kota itu ada sebuah bangunan terbesar di dunia, sebuah gereja Katolik Ortodoks, menggambarkan hegemoni mereka yang sangat kuat sekali, namanya Hagia Sophia. Hagia Sophia ini segede Istiqlal, bahkan lebih gede daripada Istiqlal, Bapak Ibu sekalian. Itu kubahnya terbesar di dunia selama 1000-an tahun, dan banyak orang pengen pergi ke sana. Seorang pengembara dari Rusia, 3 bulan jalan kaki dari Rusia pergi ke Konstantinopel. Sampai di Konstantinopel dia tulis dalam buku catatan hariannya, kami pergi ke Konstantinopel langsung menuju ke gereja Hagia Sophia. Ketika masuk ke Hagia Sophia, maka dia tulis dalam catatannya, kami tersesat. Kenapa tersesat? Kami tersesat, kami tidak tahu lagi kami masih di dunia atau kami sudah sampai di surga, kata mereka begitu. Lah kenapa? Saking indahnya Hagia Sophia itu. Bayangkan segede Istiqlal, bahkan lebih gede. Itu setiap dinding-dindingnya dihiasi dengan batu-batu permata yang berkilauan satu sama lain, mosaik-mosaik dari emas. Ketika cahaya turun dari atas itu berkilauan seluruh tempat. Ini adalah Hagia Sophia, sangat indah sekali pada masanya. Yang kedua, kota Roma, teman-teman sekalian. Kalau bukan gara-gara Konstantinopel, pasti kota Roma sudah menjadi kota paling indah yang pertama di dunia. Lah kenapa? Di kota Roma ada ratusan alun-alun. Kalau di Jakarta ada berapa alun-alun? Jakarta nggak ada alun-alun. Kalau di Jawa satu kota ada berapa alun-alun? Ya 1, 2, paling 3 atau 4 kan gitu kan ya. Tapi di sana ada ratusan alun-alun, diperkeras dengan batu-batu juga, dan di setiap alun-alun ada minimal 3-4 air mancur. Dan setiap air mancur di kota Roma sampai detik saya berbicara itu bisa diminum langsung airnya. Jadi bayangin ya, air mancur airnya bisa langsung diminum. Itu di setiap kota Roma semuanya seperti itu. Lah kenapa? Diambil langsung dari pegunungan-pegunungan ke sana, dan sampai sekarang masih menjadi simbol Kristen Katolik di dunia. Berarti ada 2 kota yang disebutkan 2 kota paling indah. Yang pertama kota, yang kedua kota
Oke, tahan sampai di situ. Kita balik lagi di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 5 Hijriah, ada satu perang yang termasuk yang paling berat di dalam Islam. Tahun 5 Hijriah, perang apa namanya? Badar, salah. Perang apa namanya? Uhud, salah. Perang apa namanya? Khandaq, betul. Atau perang Parit. Di dalam Al-Quran namanya perang Ahzab. Makanya dalam surat ke-33, surat Al-Ahzab. Artinya Al-Ahzab apa? Artinya adalah koalisi. Al-Ahzab artinya koalisi. Karena hizb itu kelompok, Ahzab jamaknya koalisi. Maksudnya apa? Orang-orang kafir Quraisy berkoalisi dengan orang munafik, berkoalisi dengan orang-orang Nasrani, berkoalisi dengan orang-orang Yahudi, kumpulkan pasukan terbesar pada zamannya menyerang Madinah, mau membunuh Muhammad dan menghancurkan Islam. Berapa yang mereka kumpulkan? Yang mereka kumpulkan 10.000 orang. 10.000 orang jalan dari Mekah ke Madinah menghancurkan Islam niatnya. Tapi 5-6 hari lagi pas mau nyampe, mereka ketahuan oleh intelijennya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kenapa? Intelijen Rasul canggih luar biasa. Siapa intelijennya? Malaikat Jibril. Paham teman sekalian? Malaikat Jibril kasih tahu pada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini 5-6 hari lagi ada yang mau datang ke Madinah. 10.000 orang jumlahnya. Coba persiapkan melawan mereka. Langsung Rasul kumpulin para sahabat lalu tanya, kumpulkan para sahabat, lalu hitung jumlah mereka ada berapa. Lantas mereka bilang, ya Rasul, jumlah yang siap perang di antara kita ada 3.000 orang. Coba lihat, secara logika 3.000 lawan 10.000, yang menang siapa? Secara logika 10.000, hitungan matematik yang menang siapa? 10.000. Tapi Rasul tidak menyerah. Rasul bilang, nggak apa-apa, mereka 10.000, kita 3.000. Ada usul nggak gimana caranya lawan mereka? Maka Salman Al-Farisi angkat tangan, ya Rasulullah, aku ada ide. Bagaimana Salman? Dulu pas kami di Persia, kalau kami lawan jumlah pasukan yang lebih banyak daripada kami bangun parit. Jadi kami gali tanah, lalu kemudian tanahnya kami taruh ke atas, sehingga kami punya bukit buatan dan ada lubang parit. Maka kami menempatkan pasukan pemanah di atas, panah mereka ke bawah, kita bisa jadi menang karena kita punya tempat yang lebih tinggi. Tapi saya pesimis karena jumlah mereka jauh lebih banyak. Rasul katakan, gak apa-apa, ini strategi yang bagus, yang tidak pernah dicoba oleh masyarakat Arab pada zamannya. Coba strategi ini, kita buat parit. Maka disepakatilah buat parit sepanjang 8 km, Bapak Ibu sekalian. 8 km parit mengelilingi sebelah utara Madinah, yang lainnya dikelilingi oleh bukit-bukit semuanya, teman-teman sekalian. Paritnya 8 km. Ngomong-ngomong, kalau di Jakarta 8 km itu dari mana ke mana? 8 km di Jakarta dari mana ke mana? Oh tenang, saya sudah ngitung. Dari Cawang ke Semanggi itu 8 km. Panjang atau tidak? 8 km gali parit, dan paritnya itu harus spesifik. Kata Salman, ya Rasulullah, paritnya harus lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter. Kenapa harus lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter? Supaya kuda nggak bisa lompat. Kalau kuda nekat lompat jatuh, nggak bisa naik lagi ke atas. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Dan gali paritnya di tanah Arab, bukan di tanah Indonesia. Kalau di tanah Indonesia gali parit gampang, pakai cangkul selesai. Pernah pergi ke Arab? Insya Allah saya doain, mudah-mudahan kalau emang aminin, insya Allah mudah-mudahan sekali aja minimal pas hidup umroh. Amin. Pas kalau pergi ke Arab, lihat tanahnya. Kalau sudah lihat tanahnya, coba bayangin, itu dicangkul atau diapain? Kira-kira bisa nggak dicangkul? Nggak bisa, dilembing, pakai lembing. Tahu lembing? Jadi dipecahin pakai lembing, batunya diangkat ke atas. Antum coba bayangin, kerja kayak begitu panas luar biasa. Arab bisa sampai 40-45 derajat Celcius, kerja kayak gitu, dan kemudian 5-6 hari lagi kemudian harus selesai parit yang 8 km itu, dan mereka mengerjakannya. Makannya apa? Nih makannya menurut salah satu riwayat, para sahabat berjejer, berbaris, mencelupkan tangannya ke dalam air, lalu angkat tangannya dari air, lalu dicelupkan lagi ke gandum. Maka berapa gandum yang lengket di tangan, itulah dijilat untuk seharian. Teman-teman sekalian, jadi makanya cuma gandum dijilat untuk seharian. Nah, dalam kondisi seperti itu parah luar biasa, maka mereka semuanya menggali parit itu, dan mereka menggali parit pada saat itu banyak tekanan, sehingga ketika banyak tekanan, banyak yang mau pulang, banyak yang mau kabur. Alasannya begini, ya Rasulullah, saya mau pulang dulu ya. Lah kenapa? Ini anak-anak saya pada belum makan. Bukannya di dalam Islam memberi makan adalah haknya anak dan kewajibannya orang tua. Maka saya pulang dulu. Pulang, kabur, nggak balik lagi.
Ada yang bilang, ya Rasulullah, saya izin pulang dulu ya. Ini istri saya berbahaya, lagi diintai sama musuh. Kan adalah kewajiban saya untuk melindungi istri saya. Pulang, kabur, nggak balik lagi. Paham teman-teman sekalian? Gara-gara tekanan yang begitu berat, Allah sampaikan di dalam surat Al-Ahzab, "Ja'akum min fawqikum wa min asfala minkum." Dan ingat baik-baik, ketika mereka datang kepada kalian dari depan dan dari belakang kalian. Lalu kemudian apa? Idzagotil absara, ketika bergoyang pandangan kalian. Wa balagatil qulubul hanajir, dan kemudian hati kalian tuh naik sampai ke tenggorokan, saking kemudian merasa tekanan itu berat sekali. Dan wa tadzunnuna billahi dzununa, dan kalian berprasangka pada Allah dengan berbagai prasangka. Kayaknya kalah ini, kayaknya nggak mungkin menang nih. Mereka balik lagi semuanya, kabur. Maka banyak yang kabur, yang tinggal bersama Rasul cuma dua jenis orang. Yang pertama, ingat baik-baik, yang benar-benar beriman. Yang pertama. Yang kedua, Yahudi yang terpaksa. Yang pertama siapa? Yang benar-benar beriman. Yang kedua siapa? Yahudi yang terpaksa. Loh, ngapain Yahudi ada di situ? Yahudi, ingat baik-baik, orangnya licik. Yahudi itu orangnya licik. Kerjaan Yahudi pada zaman itu, mereka berpura-pura membantu Rasulullah karena mereka terikat dengan piagam Madinah, perjanjian Madinah. Tapi mereka sudah kontak sama pasukan Ahzab. Mereka bilang begini, nanti kalau kamu datang ke sini, kami akan ganggu mereka dari dalam. Jadi kamu dari depan memerangi mereka, kami ancam anak-anak dan istri-istri mereka di rumah supaya mereka tidak konsentrasi perang. Maka Allah katakan, "Idza'akum min fawqikum wa min asfala minkum." Ketika mereka datang dari depan dan dari belakang kalian. Di depan musuh 10.000, di belakang Yahudi gangguin keluarga mereka. Lalu kemudian mengancam akan memperkosa istri-istri mereka, mengancam akan membunuh anak-anak mereka. Itu kelakuannya Yahudi. Tapi ketika gali parit, mereka berpura-pura mendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang Yahudi itu parahnya luar biasa. Sampai sekarang Anda sudah lihat kelakuan mereka di Palestina kira-kira kayak apa. Nah, ketika kemudian mereka gali parit, panas-panas luar biasa, mereka stres luar biasa. Bayangkan berapa kilometer yang harus digali? 8. Lebarnya berapa? Dalamnya berapa? Lalu kemudian makannya gimana? Tangan celupin air, celupin gandum, dijilat sampai kemudian seharian. Bayangkan, dalam kondisi seperti itu, pas mereka lagi duduk-duduk istirahat, tiba-tiba ada yang nanya begini sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, besok yang kita mau taklukan, kira-kira yang mana duluan? Konstantinopel atau Roma?" Paham nggak? Oh, belum paham. Saya coba jelasin. Sebentar, lihat di peta. Mereka lagi ada di mana? Mereka lagi ada di mana? Madinah terpisah ribuan kilometer dengan Konstantinopel, apalagi dengan Roma. Zaman sekarang Anda dari Madinah terbang ke Konstantinopel itu 3,5 jam. Pertanyaan saya, para sahabat lagi ada di mana? Madinah. Pernah ngelihat Konstantinopel? Pernah ke sana? Enggak. Mereka enggak pernah ke sana. Mereka nggak pernah lihat Konstantinopel, apalagi ngelihat Roma. Cuma dengar kalau Konstantinopel itu kota yang paling hebat, cuma dengar Konstantinopel dan Roma adalah kota yang paling indah, dan mereka nggak pernah ke sana. Dan mereka lagi ada di mana tadi? Besok ngelawan berapa puluh ribu pasukan? Berapa kilo harus digali? Lebarnya? Dalamnya? Tapi ada yang nanya, besok yang kita taklukkan Konstantinopel atau Roma? Kira-kira gimana reaksinya? Orang Yahudi langsung tertawa terbahak-bahak. Muslim sudah gila. Besok aja mereka belum tentu bisa menang. Besok aja kamu bakal mati semua. Tapi kamu ngomong yang mana yang ditaklukkan? Konstantinopel atau Roma? Bisa dipahami teman-teman sekalian? Lalu kemudian jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih membuat kaget orang-orang Yahudi. Apa jawaban Rasul? Ini jawaban Rasulullah. Madinatu Hirakla tuftahu awalan. Yang akan kalian taklukkan terlebih dahulu. Wahai sahabat-sahabatku yang bertanya tadi, maka yang kalian taklukkan terlebih dahulu kotanya Heraklius atau Konstantinopel. Itu yang akan kalian taklukkan duluan. Mendengar ini, Yahudinya langsung bilang, wajar aja muslimnya gila, bosnya juga gila. Paham tuh sekalian? Lah kenapa? Karena pada saat itu Yahudi berkata begini. Dalam Sirah Ibnu Ishaq dikatakan Muhammad sudah gila, kata Yahudi. Kenapa? Karena Muhammad berbicara tentang penaklukan kota-kota di Persia, penaklukan kota-kota di Konstantinopel. Pada hari ini pun mereka tidak sempat untuk pergi ke WC gara-gara gali parit. Bisa difahami teman sekalian? Dalam kondisi tekanan, dalam kondisi kemudian banyak sekali kemudian gonjang-ganjing, yang diberikan oleh Rasulullah adalah sebuah cita-cita yang sangat besar, penaklukan Konstantinopel. Ternyata perang Ahzab dimenangkan oleh kaum muslimin.
Cerita menangnya silakan baca di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab. Dan setelah menang itu ada hadis yang luar biasa fenomenal. Ini hadisnya, latuftahanal Konstantiniyah fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Akan ditaklukkan kota Konstantinopel oleh kalian, kata Rasulullah. Pasti akan ditaklukkan kota Konstantinopel oleh kalian. Dan sebaik-baik penakluk adalah dia. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang dia pimpin. Berarti kota Konstantinopel akan ditaklukkan oleh pemimpin yang terbaik, yang memimpin pasukan yang terbaik. Kalau Anda ada di sana pas Rasulullah masih hidup dan Rasulullah ngomong begini, pengen jadi panglimanya atau tidak? Pengen jadi atau tidak? Semuanya pengen semua, berebutan mereka semua. Siapa yang berebutan? Yang pertama namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Kenal Abu Ayyub Al-Ansori? Kenal. Di mana kenalnya? Tahu Abu Ayyub Al-Ansori? Siapa Abu Ayyub Al-Ansori? Sahabat Ansor, karena di belakangnya ada namanya Ansori. Bagus. Abu Ayyub Al-Ansori adalah sahabat yang besar di zaman Rasulullah. Bukan besar badannya, besar namanya. Lah kenapa? Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau nggak punya rumah. Kalau Rasulullah hijrah dari Mekah ke Jakarta, taruhlah misalnya, lalu kemudian pas di Jakarta Anda sambut, Tola al badru alaina, Anda sambut semua. Mau nggak rumah Anda diinepi oleh Rasulullah? Mau nggak rumah Anda diinepi oleh Rasulullah? Mau banget. Para sahabat berebut, ya Rasulullah, rumah saya aja, rumah saya aja, rumah saya aja, rumah saya aja. Rasul bilang, wah kalau saya pilih salah satu nanti ada yang iri. Beliau katakan begini, gini saja, unta saya suruh jalan, nanti berhenti di mana? Nanti kita lihat. Untanya jalan, berhenti di tanah kosong. Maka tanah kosong itulah dijadikan oleh Rasulullah sebagai Masjid Nabawi. Diperintahkan bangun masjid di sini. Kemudian untanya jalan lagi, berhenti di rumahnya Abu Ayyub. Maka Rasul katakan, saya nginep di sini. Maka Rasul nginep di rumahnya Abu Ayyub 7 bulan. 7 bulan nginep di rumahnya Abu Ayyub. Maka semua orang Madinah iri sama dia. Lah kenapa? Rumahnya Abu Ayyub ada orang paling mulia, maka seisi rumah berubah menjadi mulia. Semuanya iri pada Abu Ayyub. Abu Ayyub dekat sekali dengan Rasulullah dan membawa bendera ketika lagi perang bersama Rasulullah. Maka Abu Ayyub ketika Rasulullah wafat, usianya sudah 80 tahun pada waktu itu. 80 tahun dia, kemudian dia sudah sangat tua sekali. Pertanyaan saya, teman-teman pernah ketemu kakek-kakek 80 tahun? Pernah? Bentuknya kayak apa kira-kira sekarang? Kira-kira kayak gimana kalau kakek-kakek 80 tahun? Oh iya, hidup segan mati tak mau, kan itu kan ya. Nah, itu 80 tahun zaman dulu. Tapi zaman sekarang. Zaman dulu Abu Ayyub luar biasa. 80 tahun mendengar bahwa Yazid bin Muawiyah mau pergi ke Konstantinopel, ingin berjihad ke Konstantinopel. Maka Abu Ayyub bilang, Yazid, Bapak ikut. Yazid bilang, jangan Pak, Bapak sudah tua Pak, nanti ngerepotkan Pak. Jangan Pak. Enggak, Bapak mau ikut. Jangan Pak, biar yang muda-muda saja Pak, biar kami saja. Enggak, Bapak mau ikut. Yazid nanya, emang ada apa sih Pak? Kenapa Bapak pengen ikut sekali untuk berjihad ke Konstantinopel? Lalu Abu Ayyub mengatakan, karena saya punya janji pada Rasulullah yang belum sempat saya tunaikan. Janjinya apa Pak? Rahasia. Pokoknya saya mau ikut. Dibawa dia di tengah jalan sekarat. Ketika sekarat, Abu Ayyub bilang begini pada Yazid, Yazid, mohon mayatnya Bapak jangan ditanam sembarangan, jangan dimakamkan sembarangan. Tolong mayat Bapak nanti kalau sudah meninggal, bawa ke atas kuda yang paling cepat dan paling kuat, larikan ke arah Konstantinopel, makamkan mayat saya yang paling dekat dengan tembok Konstantinopel, supaya saya bisa menunaikan janji saya pada Rasulullah. Apa janjinya Bapak? Saya pernah berkata pada Rasulullah ketika Rasulullah masih ada, ya Rasulullah, aku pengen mendengarkan gemerincing pedang dan derap kaki kuda pasukan-pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Maka makam Abu Ayyub akhirnya kemudian dimakamkan tepat di depan tembok Konstantinopel yang sampai sekarang masih ada di situ, Bapak Ibu sekalian. Ini makamnya Abu Ayyub sebenarnya di sana. Lah, setelah Abu Ayyub dimakamkan, pasukan Abu Ayyub kalah. Maslamah bin Abdul Malik tahun 717 bawa 120.000 pasukan, kalah total. Lah kenapa? Karena mereka tidak mempertimbangkan musim salju, kedinginan habis. Kemudian Khalifah Harun al-Rasyid kalah, Bayezid pertama kalah, Murad kedua kalah, nggak bisa menaklukkan semua. Lah kenapa? Kota Konstantinopel sangat kuat sekali. Kuatnya kayak apa? Nih kuatnya Ibu sekalian. Balik lagi ke peta sejarah. Peta mana ini? Nah ini IPS-nya kayaknya nyogok semua ini. Peta mana ini? Turki, betul. Sebagian betul, sebagian salah. Ini Selat Bosforus. Selat Bosforus pemisah antara Asia dan Eropa.
Jadi kalau ini Selat Bosforus, ini Selat Dardanel, maka sebelah sini ini Asia, sebelah sini ini Eropa. Bisa dipahami? Jadi pemisah antara Asia dan Eropa itu cuma Selat Bosforus. Konstantinopel di sini, yang sekarang jadi Istanbul. Jadi Istanbul itu satu-satunya kota yang terletak di antara dua benua, yaitu adalah Eropa dan Asia. Maka Napoleon Bonaparte, penakluk dari Prancis, pada tahun 1700-an dia bilang begini, kalau saya menguasai seluruh dunia, kalau saya menguasai seluruh dunia, maka ibu kotanya yang paling pantas pasti ada di Konstantinopel. Saking kerennya kota ini. Bagaimana kotanya? Nih kotanya Ibu sekalian. Bentuknya kayak segitiga. Sebelah selatan Laut Marmara, sebelah timurnya Selat Bosforus tadi, sebelah utaranya Teluk Tanduk Emas, sebelah baratnya tembok yang sangat kuat. Orang-orang bilang, kami bersumpah bahwa kota ini lebih indah daripada kota-kota yang lain. Itu sudah terkenal dari penulis-penulis zaman dulu. Ini kota Konstantinopel. Yang menaklukkan siapa? Ini yang menaklukkan, namanya Muhammad II bin Murad, atau yang nanti lebih kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Dan ini gambarnya dia ketika dia menaklukkan kota Konstantinopel, ketika digambar oleh pelukis Itali namanya Gentile Bellini. Kira-kira kalau lihat wajahnya, ini wajah dia ketika menaklukkan Konstantinopel. Kalau lihat wajahnya, kira-kira umurnya berapa? Kalau lihat wajahnya, kalau lihat gambar ini, umurnya kira-kira berapa? 40 salah, 50 salah, 30 bukan, 70 salah, 12 berapa? 21 tahun. Usianya ketika menaklukkan Konstantinopel, usianya 21 tahun. Hah? 21 tahun udah jenggotan begitu? Iya, karena dia orang Turki, paham? Kalau orang Cina nggak punya jenggot, jadi jangan banyak tanya. Kadang-kadang ada yang sadis bilang sama saya, Ustadz kok nggak punya jenggot? Berarti Ustadz tidak sunnah. Lah kenapa? Kalau sunnah itu berarti memelihara jenggot. Saya bilang bukan nggak sunnah, rezeki saya cuma segini, paham teman sekalian? Kalau rezeki yang lain bisa jadi banyak. Enggak Ustadz, pakai obat penumbuh jenggot. Sudah saya coba, sudah saya olesin. Yang numbuh bukan di sini, numbuhnya di sini. Oh enggak, itu guyonan saja ya. Oke, ini namanya Muhammad II bin Murad atau Muhammad Al-Fatih. Perhatian ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau mendidik anaknya, mumpung anak-anaknya masih yang begini-begini masih muda, ini penting sekali. Bagaimana cara Muhammad Al-Fatih menyekolahkan bagaimana cara bapaknya Muhammad Al-Fatih menyekolahkan anak-anaknya? Pertama, dia memilihkan kepada anak-anaknya guru-guru yang paling hebat pada zamannya. Memilihkan apa? Guru-guru yang paling hebat pada zamannya. Hati-hati, zaman sekarang orang Indonesia salah kaprah tentang pendidikan. Mereka menyekolahkan anaknya bukan pada guru, tapi pada gedung, tapi pada kurikulum. Paham teman-teman sekalian? Bedanya apa? Nih bedanya, saya kasih tahu. Salahnya orang Indonesia menganggap pendidikan adalah transfer of knowledge, adalah transfer pengetahuan. Bukan. Pendidikan bukan transfer of knowledge. Pendidikan itu adalah transfer of karakter. Transfer apa? Transfer karakter. Kenapa bukan transfer of knowledge? Karena kalau cuma transfer of knowledge, Google tahu lebih banyak daripada guru-guru Anda, betul? Jadi kalau cuma transfer of knowledge, nggak usah pakai guru, Google sudah bisa. Tapi kalau transfer of karakter, itu hanya bisa dilakukan oleh ulama. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang memahami agama. Bisa difahami teman-teman sekalian. Maka ulama-ulama zaman dulu bilang, kami belajar adab 40 tahun, belajar ilmu cuma 4 tahun. Zaman sekarang orang belajar ilmu tapi nggak punya adab. Bisa difahami sekalian. Baca Google dapat dalil, gurunya didebat, Masya Allah. Baca Google dapat dalil, gurunya dibid'ahkan, Masya Allah. Ini pada zaman sekarang, karena adabnya tidak ada. Zaman dulu adab ini yang paling utama. Zaman dulu Bapak Ibu sekalian, majelisnya Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal, majelisnya yang datang ribuan. Yang datang ribuan di majelisnya, yang bawa catatan cuma 100 orang. Sisanya yang lain cuma duduk melihat Ahmad bin Hambal, bagaimana karakternya, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, semua dipelajari. Karena itulah yang disekolahkan ini Muhammad Al-Fatih, yang dipilih adalah guru-guru yang paling hebat pada zamannya, yang bisa mentransfer karakter yang tidak bisa dilakukan oleh Google. Bisa dipahami teman sekalian? Oke, siapa guru-gurunya? Pertama, namanya Ahmad Al-Qurani. Ahmad Al-Qurani dalam bahasa Turki Ahmad Al-Qurani. Kerjaannya ngapain? Ngajarin Al-Quran.
Nah, sama kayak guru Anda, tadi namanya Ustadz Ahmad Al-Wasim, gitu kan ya, Masya Allah. Ahmad juga, tapi belakangnya beda. Nah, ini Ustadz Ahmad ini juga sama. Ahmad Al-Qurani ngajarin Al-Quran. Bagaimana caranya? Caranya agak unik. Pertama kali dia ngajarin pada Muhammad Al-Fatih, mungkin umur Muhammad Al-Fatih sekitar umur 5 tahunan, 6 tahunan. Ini anak sultan, petantang petenteng. Lah kenapa? Punya segala-galanya. Lewat petantang petenteng, dipanggil gurunya nggak mau nyaut, dipanggil gurunya rame sendiri kan gitu kan ya. Lalu kemudian gurunya Syekh Ahmad tadi datang kepada Sultan Murad, bapaknya Muhammad Al-Fatih, lalu bilang begini, "Mohon maaf Sultan, apakah saya boleh mendidik anak ini sesuai dengan cara saya?" Bapaknya bilang, "Terserah Syekh, mau diapain ya terserah, saya percaya sama Syekh." Langsung Syekhnya bawa kayu, ya. Syekhnya bawa kayu. Nah sini, Muhammad sini. Ini anak masih 5 tahun, 6 tahun. Muhammad sini. Enggak ada salah apa-apa. Datang dipukul pakai kayu, cetar. Kayunya patah, anak ini kemudian mentalnya down. Lah bukan mental down yang negatif, bukan. Anak ini langsung nurut karena pukulan Syekh Ahmad Al-Qurani. Langsung ngafalin Quran, 8 tahun hafal Quran. Masya Allah, ini anak coba lihat ya, pukulan guru yang ikhlas, ya, pukulan guru yang ikhlas itu bikin hafal Quran, Masya Allah. Makanya ketika Al-Fatih sudah gede, itu bahkan Al-Fatih bilang begini, "Saya bersyukur karena dulu dipukul oleh Syekh Ahmad. Kalau saya tidak dipukul oleh Syekh Ahmad, mungkin saya gak bakal jadi begini." Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, kalau sudah menitipkan pada guru, menitipkan anak sekolah pada guru, tolong percaya sama mereka. Karena kalau gurunya ikhlas insya Allah, dan gurunya benar insya Allah, bahkan pukulannya saja karomah. Ya, jadi dipukul saja langsung bisa ngafalin Quran. Pukul aja di Muhammad Al-Fatih gitu kan ya. Tapi kalau misalnya Anda ketemu bukan dengan guru yang benar, mukul anak Anda, nah ini baru salah. Tapi kalau guru itu insya Allah benar, insya Allah. Lah kenapa? Dari dulu sudah biasa kok begitu. Zaman sekarang anaknya dipukul, lapor Komnas HAM, paham Bapak Ibu sekalian? Zaman dulu tidak, orang percaya sama guru karena guru mendidik adab, mendidik yang namanya akhlak. Ini yang terjadi. Nah, Al-Fatih kemudian hafal Quran 8 tahun, dilanjutkan pendidikannya oleh Syekh Ak Syamsuddin. Ak Syamsuddin, Ak artinya dalam bahasa Turki putih. Jadi Syamsuddin yang putih. Lah kenapa? Jenggotnya putih, rambutnya putih, bajunya putih, dan dia sudah tua dan sangat jenius sekali. Ak Syamsuddin tercatat jenius botani, jenius herbal, jenius sejarah, jenius bahasa, jenius astronomi, dan jenius-jenius yang lain, termasuk fisika terapan. Maka Ak Syamsuddin mengajarkan pada Muhammad Al-Fatih, yang kedua ibu-ibu sekalian yang paling penting, yang pertama pilih guru yang baik, yang kedua anak-anak belajar dengan sejarah, anak-anak belajar dengan kisah, anak-anak belajar dengan cerita. Kalau kisah, sejarah, dan ceritanya salah, maka salahlah perilaku anak tadi. Nggak percaya? Nih saya kasih tahu ibu sekalian. Nih, di Indonesia banyak yang salah. Kenapa di Indonesia banyak yang salah? Karena kisah dan ceritanya salah. Contoh, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, binatang apa yang paling cerdas? Kancil. Bagus. Kenapa kancil cerdas? Karena bisa menipu petani. Menipu petani, mengambil wortel tanpa bayar ke petani. Paham Ibu sekalian? Makanya di Indonesia kisahnya kancil cerdas karena bisa menipu. Maka di Indonesia banyak jadi penipu, banyak jadi koruptor, banyak yang jadi maling. Lah kenapa? Karena kisah masa kecilnya kancil mencuri. Paham teman-teman sekalian? Ada lagi kisah yang lain. Saya nggak tahu masih diajarkan nggak pada anak-anak zaman sekarang. Tapi yang zaman dulu ada kisah ini. Ada cowok ngintip cewek mandi. Pernah dengar kisah itu? Cowok ngintip cewek mandi. Ternyata ceweknya bidadari. Lalu kemudian dia mengambil selendang bidadari tadi, sehingga bidadarinya nggak bisa terbang ke kayangan. Akhirnya apa? Dia nikah sama bidadari. Pelajaran moralnya adik-adik sekalian, maling nikah sama bagus. Paham teman sekalian? Makanya di Indonesia banyak maling. Apalagi ceritanya lagi? Nih ceritanya. Kancil sama kura-kura lomba lari. Yang menang siapa? Kura-kura. Muncul dari situ peribahasa bahasa Jawa yang sangat terkenal. Alon-alon waton kelakon. Yang biar lambat, yang penting selamat. Orang Indonesia tapi mikirnya pendek. Yang mikirnya apa? Alon terus, tapi kelakonnya enggak, paham sekalian. Lambat terus, tapi enggak nyampe. Kenapa enggak ada yang mikir? Cepat tapi selamat. Kenapa harus lambat tapi selamat? Paham Bapak Ibu sekalian? Ini kisah-kisah yang salah. Sedangkan kisah sangat mempengaruhi anak-anak. Karena anak-anak belajar dari referensi kisah. Karena itu yang paling mereka ingat. Contoh misalnya, nih, pentingnya referensi. Nih, yang lahir tahun 80-an, 90-an, angkat tangan. 80-an, 90-an. Oke. Yang adik-adik berarti sudah nggak tahu mungkin. Tapi yang lahir di sini, saya yakin saya bisa mengendalikan pikiran Anda. Nggak percaya? Nih saya lihat.
Nggak usah dijawab, nggak usah dijawab. Saya mau nanya tapi nggak usah dijawab, jawabnya dalam hati saja. Tapi saya sudah bisa menebak apa jawaban Anda, karena saya bisa membaca pikiran Anda. Nih, apapun makanannya, minumannya, nggak usah jawab. Kira-kira Anda semua mikir yang sama atau tidak? Mikir yang sama atau tidak? Itu namanya referensi. Dan manusia itu ketika dalam keadaan terdesak, referensi paling atas muncul di kepala adalah cerita yang paling dia ingat. Bisa dipahami Bapak sekalian? Suatu hari nanti ketika dia diancam untuk akidah dia, bisa jadi kemudian yang dia ingat apa? Oh, yang saya ingat adalah kisah-kisah Avengers misalnya, bisa jadi. Atau kisah-kisah Kapten Amerika, bisa jadi. Tapi kalau misalnya dia ingat kisah Nabi Ibrahim, nggak peduli saya, akidah harga mati. Anda nggak bisa apa-apa pada akidah saya. Anda bisa bunuh saya, tapi Anda tidak bisa bunuh iman saya. Dan kalau Anda bunuh saya, bersama iman saya masih di dalam dada saya, Allah gantikan tempat yang bagus kepada saya. Tapi saya yakin, kalau Allah belum pengen saya mati, nggak ada yang bisa mencelakakan saya. Tapi kalau seandainya Allah pengen saya mati, Anda nggak celakain saya pun, saya sudah bisa diambil Allah. Saya dipahami ibu sekalian. Kalau dia tahu referensi-referensi kisah tadi, dia akan lebih mudah bergerak. Maka ibu-ibu, saran saya, kalau Anda serius untuk mendidik anak-anak Anda, ibu-ibu sekalian, harus punya buku sirah di rumah. Ya, minimal sirah nabawiyah. Kalau misalnya perlu ditambah, tambah sirah sahabat, tambah sirah panglima-panglima besar di dalam Islam. Lah kenapa? Ini penting sekali. Lah kalau di rumah sirah saja tidak ada, apa yang mau dibaca? Jadi Bapak sekalian. Tapi saya sudah beli Ustaz, tapi nggak saya baca. Nggak apa-apa, minimal ada di rumah. Kalau sudah ada di rumah, minimal nggak dibaca tapi bisa dimengerti. Loh gimana caranya? Caranya Allah sendiri pokoknya nanti. Yang penting ada di rumah dulu. Beli sirah, beli kemudian kisah-kisah Islami. Ceritakan pada anak-anaknya, anak-anak yang masih kayak gini atau yang masih di bawahnya SD, itu ceritain pada mereka. Zaman sekarang kita nggak punya referensi berpikir berdasarkan para sahabat. Lah kenapa? Karena kita nggak pernah baca sejarah. Sedangkan anak kecil ini sejak kecil dia selalu dibacakan sirah nabawiyah, dibacakan sirah sahabat, dibacakan sirah panglima-panglima besar Islam. Kepalanya penuh dengan kisah-kisah Rasulullah, kekesatriaan, adab yang baik, akhlak yang baik, keren, tak kenal menyerah, baik sama orang, hormat pada orang tua, mereka tidak mudah untuk menyakiti orang lain, sehingga kepalanya penuh dengan itu. Coba lihat Bapak sekalian, Al-Fatih umur 11 tahun bikin puisi tentang jihad. Berapa tahun? 11 tahun bikin puisi tentang jihad. Anak kita zaman sekarang 11 tahun bikin puisi tentang apa? Nembak cewek. Ya Allah, nggak diterima, naik tower BTS, ngancem bunuh diri, kan itu kan ya. Ada yang diterima, setelah diterima panggilannya apa? Mami, papi, kan itu kan ya. Masya Allah, anak SD panggilannya mami, papi, gitu kan ya. Sudah SMP, sudah SMA, mungkin panggilannya janda dan duda, paham teman-teman sekalian. Sudah kuliah, almarhum dan almarhumah, kan itu kan ya. Ini pada zaman sekarang. Lah kenapa zaman sekarang banyak yang baper? Karena nontonnya ganteng-ganteng sering gila, paham teman-teman sekalian. Itu masalahnya antum, gitu kan ya, nggak punya referensi yang bermutu gitu loh maksudnya. Mana ada para sahabat nangis gara-gara cewek, kan gitu kan ya. Mana ada para sahabat nggak bisa tidur gara-gara mikirin cewek, nggak ada. Dalam pikiran mereka Allah, 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 perjuangan dakwah, itu referensinya. Jadi saya sarankan beli sirah nabawiyah, ceritakan setiap fragmen kisah Rasulullah pada anak-anak kita. Ini anak diceritakan begitu, itu yang nomor 2. Yang ketiga, visi yang besar. Suatu hari Aksyamsuddin datang pada Muhammad kecil, lalu bilang, "Dik, sini Dik." Ditunjukkan dari kejauhan Hagia Sophia. Lantas kemudian Aksyamsuddin bertanya pada Muhammad kecil ini, "Muhammad, yang kamu lihat apa?" "Konstantinopel, Guru." Konstantinopel itu apa? Sebuah negeri, sebuah kota yang bakal kita taklukkan suatu saat nanti. Maka Aksyamsuddin berkata, "Bapakmu sudah pernah ke sana dan bapakmu gagal. Kakekmu pernah ke sana, kakekmu gagal. Buyutmu pernah ke sana dan buyutmu gagal. Dan tahukah Muhammad, Rasulullah menjanjikan penakluk kota itu adalah penakluk yang terbaik, yang memimpin pasukan terbaik. Dan tahukah engkau Ananda, saya selalu berdoa malam hari ketika bertahajud. Saya senantiasa bersujud pada Allah, mendoakan dalam sujud-sujud saya bahwa orang yang dimaksud dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak menaklukkan Konstantinopel adalah engkau Ananda Muhammad, engkau yang menaklukkan Konstantinopel." Maka kemudian Muhammad Al-Fatih dari kecil yakin betul, saya adalah orang yang dimaksud untuk menaklukkan Konstantinopel. Maka dia ketika sudah yakin, sudah punya visi, nggak main-main. Apa hasilnya? Ini hasilnya teman-teman sekalian. Menguasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Berapa bahasa? 8 bahasa ketika berumur berapa? 16 tahun. Anda sekarang sudah berumur berapa tahun? 11 tahun. Udah berapa bahasa yang dikuasai? Yang bapak-bapak udah berumur berapa? Lebih daripada 16 tahun. Berapa bahasa yang dikuasai?
Oh alhamdulillah 4 Ustadz, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, dan bahasa isyarat, alhamdulillah ya. Tapi dia 8 bahasa ketika berumur 16 tahun, dan semuanya bahasa internasional. Dan dia menjadi sultan ketika berumur 12 tahun, yang paling luar biasa semenjak balik hingga meninggal, dia tidak pernah meninggalkan sekalipun sholat rawatib dan sholat tahajud. Lah kenapa? Dia punya permintaan besar pada Allah. Apa permintaannya? Menaklukkan kota Konstantinopel. Maka dia tahu dari hadis Rasulullah, penakluk Konstantinopel adalah penakluk terbaik. Maka dia tahu kalau mau menjadi penakluk terbaik harus paling dekat dengan Allah. Kalau paling dekat dengan Allah harus dengan sunnah-sunnah nawafil. Maka dia tidak tinggalkan salat rawatib, dia tidak tinggalkan salat tahajud. Kenapa? Dia punya permintaan pada Allah. Nggak seperti orang Indonesia. Sekali lagi bahas kesalahan orang Indonesia. Apa salahnya? Nazar orang Indonesia ngancem dan maksa. Dua-duanya jadi satu. Coba lihat bagaimana nazar orang Indonesia. Satu, ya Allah kalau saya diterima kerja, nanti saya akan puasa 3 hari berturut-turut. Satu lagi, ya Allah aku senang banget sama dia, ya Allah, senang banget sama dia. Kalau aku jadian sama dia, ya Allah, nanti aku akan sedekah 10 juta. Pertanyaan saya, itu nazar atau ngancem? Nazar atau ngancem? Coba lihat baik-baik. Kalau aku masuk kerja, aku akan puasa 3 hari berturut-turut. Berarti kalau dia tidak masuk kerja, nggak mau puasa. Oke, lihat lagi. Kalau aku dapat dia, aku akan sedekah 10 juta. Berarti kalau nggak dapat, aku nggak mau sedekah gitu. Itu ngancem atau tidak? Pertanyaan saya, Allah perlu nggak sama antum? Atau antum yang perlu sama Allah? Allah yang perlu sama antum atau antum yang perlu sama Allah? Kita yang perlu sama Allah. Maka nazarnya Muhammad Al-Fatih itu bukan begitu caranya. Tapi caranya nazarnya seperti apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku beribadah kepadamu, maka aku meminta kepadamu ya Allah. Ya Allah, aku sudah tahajud ya Allah, aku minta ya Allah. Ya Allah, aku sudah puasa ya Allah, aku minta ya Allah. Itu Muhammad Al-Fatih. Sudah tahajud minta sama Allah, ya Allah pengen jadi penakluk Konstantinopel. Ya Allah pengen jadi penakluk Konstantinopel. Tapi tidak hanya seperti itu, dia buat pasukan yang luar biasa. Kan kalau penakluk Konstantinopel syaratnya satu, penakluknya penakluk terbaik, yang kedua pasukannya pasukan terbaik. Maka dia buat pasukan terbaik namanya Royal Janissaries atau pasukan Inkisaria. Berapa pasukannya? 7.000 pasukan dikumpulkan dalam setiap barak, dan di setiap barak ada seorang ulama, tugasnya membacakan hadis, tugasnya membacakan Al-Quran, menaikkan semangat para tentara untuk berjihad, dan mereka semuanya pengen untuk menjadi seorang mujahid. Dalam bahasa Turki ghazi, bahasa Arab juga sih, artinya pejuang-pejuang Islam. Jadi zaman sekarang begini, ibu-ibu dan bapak-bapak, zaman kita sekolah, orang tua kita itu merasa malu kalau kita nggak naik kelas, betul begitu? Zaman sekarang orang tuanya malu nggak kalau anda nggak naik kelas? Malu nggak? Malu. Itu zaman sekarang. Zaman mereka, orang tua itu bukan malu kalau anaknya nggak naik kelas, tapi malu, dituliskan dalam kitab sejarah, orang Turki waktu itu, orang-orang Turki pada waktu itu malu kalau anaknya tidak berjihad padahal sudah dewasa. Jadi kalau punya anak di rumah lalu kemudian tidak ikut berjihad padahal dia sudah dewasa, itu orang tuanya bakal diomongin, dirasanin, dibully sekampung. Jadi, anakmu kan sudah dewasa, kok nggak ikut sih? Oh, mungkin anakmu pengecut ya. Jadi begitu. Itu zaman dulu begitu. Anak zaman sekarang nggak naik kelas dibully. Anak zaman dulu nggak ikut jihad dibully, serumah dibully, maka semuanya pasti ikut jihad. Itu adalah anak-anak Turki pada masa itu. Ada seorang Prancis menceritakan bagaimana hebatnya tentara ini. Mereka bilang begini, pantas aja orang Islam menguasai dunia. Lah kenapa? Pasukan-pasukan Islam itu kalau pergi perang kayak pergi kondangan. Pernah pergi kondangan? Kalau orang kondangan duluan atau belakangan? Kalau orang kondangan duluan atau belakangan? Duluan. Kalau belakangan apa yang terjadi? Makanannya habis. Sama mereka juga sama. Jadi pergi perang kayak pergi kondangan. Dibentuk pasukan luar biasa menguasai Konstantinopel kemudian secara geopolitik. Oke, balik lagi ke peta. Di mana ini? Istanbul, bagus. Selat Bosforus. Selat Bosforus, Istanbul bentuknya kayak apa tadi? Oke, lihat nih, ini segitiganya nih. Nah, ini segitiganya. Al-Fatih bilang begini, kenapa zaman dulu sultan-sultan tidak bisa menaklukkan Konstantinopel? Karena Selat Bosforus nggak ditutup. Kalau nggak ditutup, bala tentara datang dari sana, bala bantuan datang dari sana, maka kita susah menaklukkan Konstantinopel. Maka Selat Bosforus harus ditutup. Gimana caranya? Caranya gampang, kata Muhammad Al-Fatih. Dulu buyut saya bangun benteng di sini. Namanya Anadolu Hisar. Anadolu artinya Asia Kecil, Anatolia.
Hisar artinya benteng. Benteng yang terletak di wilayah Asia, wilayah kaum muslim. Maka Al-Fatih bilang, kita harus bangun benteng di seberangnya supaya bisa kita tutup kayak gerbang. Maka bentengnya direncanakan namanya Rumeli Hisar. Rumeli artinya Romawi, Hisar artinya benteng. Maka dibuatlah begitu. Tapi ketika rencana ini kedengaran oleh Kaisar Konstantinopel, Kaisar tulis surat lalu bilang begini, "Woi, kamu ini anak siapa? Sudah bikin benteng di tanah orang pula. Saya kasih tahu, sultan-sultan sebelum kamu pas bangun benteng di tanahnya sendiri, dia minta izin kepada kami sebagaimana seorang anak minta izin pada bapaknya. Engkau sudah tidak pakai izin, bikin benteng di tanah orang pula." Al-Fatih balas surat itu begini, "Saya kasih tahu, wilayahmu adalah Konstantinopel yang engkau lindungi dengan pagar-pagarmu saja. Selain itu bukan wilayah siapapun. Kalau aku pengen bangun benteng di sana, itu urusanku. Kalau kamu menyebutkan tentang sultan-sultan sebelum aku, ketahui sultan yang sekarang berbeda dengan sultan yang kemarin. Yang tidak bisa mereka lakukan, bisa saya lakukan. Yang tidak bisa mereka selesaikan, bisa saya selesaikan. Jangan sekali-kali menyuruh orang ke sini lagi. Kalau kamu menyuruh orang ke sini lagi, mereka tidak akan pulang dalam keadaan hidup." Diancam, sudah diancam, nggak berani lagi ada yang datang. Ini pembangunannya, rencananya begini. Ini benteng punya buyutnya, ini bentengnya Muhammad Al-Fatih. Aslinya kayak apa? Ini aslinya Bapak Ibu sekalian, Anadolu Hisar. Dibangun oleh Bayezid 1393 sampai 1394, tinggi bentengnya 25 meter. Ini gedenya, ini mobil bila dibandingkan dengan bentengnya. Gede? Gede? Bentengnya Muhammad Al-Fatih lebih gede atau lebih kecil? Bentengnya Muhammad Al-Fatih. Ini mobil bila dibandingkan dengan bentengnya 30.000 meter persegi, selesai dalam waktu berapa lama? 4 bulan dengan 5.000 pekerja. Gedenya luar biasa, banyak sekali kemudian benteng-bentengnya. Dan kalau dari atas dibaca Muhammad. Dari mana Muhammadnya? Lihat nih, mim, ini mim, ha, mim, dal. Muhammad itu seperti namanya dan nama Rasul yang dia kagumi, gitu kan ya. Oke, sudah terbangun benteng semua, tapi anak muda tetap punya masalah. Apa masalah Muhammad Al-Fatih? Ada tembok yang tidak bisa dirubuhkan sudah ribuan tahun, namanya tembok Konstantinopel. Lah kenapa nggak pernah dirubuhkan? Dibuat tahun 300, tapi tahun 1400 belum pernah hancur. 1123 tahun perfect. Berapa lama? 1123 tahun. Lah kenapa? Wajar, tingginya bro 18 meter. Dan kalau ada artis, artisnya kira-kira kayak begini. Nah ini kecil banget artisnya. Kok ada artis sih? Pesan sponsor, paham ibu sekalian? Lah tidak hanya 18 meter, 3 lapis. Lapis pertama, ini adalah kolam atau parit. Lebarnya 20 meter, dalamnya 10 meter. Kalau Anda punya kuda, kuda berhenti di sini nggak bisa berenang, kudanya. Kalau Anda mau berenang, dipanah dari sini. Tapi kalau taruhlah Anda kebel karena punya batu akik yang kuat gitu ya nih. Lalu Anda berenang, bunuh penjaga yang di sini dilempar batu, dilempar panah, lempar minyak, bakar. Taruhlah Anda bisa manjat, ini tingginya sekitar 5 meter, tebalnya sekitar 3 meter. Taruhlah Anda bisa manjat, berantem di sini, panah lagi dari sini, batu dari sini, lempar minyak, bakar. Anda mau manjat ini 8 meter, tebalnya sekitar 5 meter. Anda jadi Muhammad Al-Fatih, gimana cara masuknya? 3 lapis benteng ini. Gimana cara masuknya? Oh naik pesawat, nggak ada pesawat. Gimana caranya kira-kira? Gali terowongan, bagus. Gali terowongan, lewat bawah, terus ke atas. Orang-orang Konstantinopel sudah pernah pengalaman diserbu dengan cara begini oleh orang-orang Serbia. Maka mereka di sini buat alat detektor sederhana orang-orang yang mau gali parit. Jadi gini ceritanya. Mereka pakai baskom, setiap 1,5 meter sekali baskomnya dikasih air, setiap 1,5 meter sekali ada. Lalu kemudian kalau ada yang gali di bawah, baskomnya bergetar, airnya teret, teret, teret. Ah, dia tahu di mana itu orang yang gali. Arahnya kemana dia tahu? Dia buat lubang counter attack, dibakar di bawah hidup-hidup. Bukan ide yang bagus. Gimana lagi kira-kira? Gimana lagi kira-kira? Oh, loncat, nggak bisa. Pakai meriam, meriam nggak cukup. Pakai bom, nggak ada. Ya sudah Ustaz, kita istighosah aja Ustaz, nggak menang-menang, paham teman-teman sekalian. Lalu bagaimana caranya? Al-Fatih tahu kalau dia coba cara yang sudah pernah dilakukan, dia pasti kalah. Maka dia coba cara yang belum pernah dilakukan. Gimana caranya? Dia nggak tahu.
dia berdoa pada Allah, maka pucuk dicinta ulam tiba. Suatu hari ada seorang seniman senjata namanya Orban. Orban ini orang Hungaria, kebangsaan Hungaria, agamanya Kristen Protestan. Maka dia kemudian datang kepada Kaisar Konstantinopel karena kesamaan agama, lalu dia bilang begini, Kaisar, gua ada sebuah rancangan senjata nih, mau bikin atau tidak? Kaisar lihat lalu bilang, bagus juga senjata lo, berapa bikinnya? Bikinnya segini Pak, kalau kamu mau kami bisa bikinin sekarang. Kaisar lihat, sorry kami lagi gak punya duit, gini aja, kamu tunggu di sini, nanti kalau kami punya duit, nanti kami bikin senjatanya. Kaisar lihat, ya sudah, tunggu di sini ya, nanti kami bikin senjatanya. Orban di kota itu 1 tahun gak dibikin-bikin senjatanya. Namanya orang pembuat senjata gak punya ideologi, datang kepada Muhammad Al-Fatih, lalu kemudian dia bilang begini, Sultan, saya punya senjata baru, mau bikin nggak? Al-Fatih bilang begini, sesuai yang dituliskan oleh sekretarisnya, bilangnya begini, bisa nggak kamu membuat sebuah senjata pada saya yang bisa melontarkan proyektil sebesar ini, peluru sebesar ini, pakai tangannya, peluru sebesar ini. Lah kenapa? Al-Fatih jago fisika terapan, maka mikir di kepalanya begini, I sama dengan M kali A, impact sama dengan massa kali akselerasi. Berarti kalau ada proyektil sebesar ini, temboknya bisa hancur. Lalu Orban, namanya ahli senjata, ahli fisika juga, ngitung langsung, loh kalau ada peluru sebesar ini, tembok bisa hancur. Maka dia tanya pada Muhammad Al-Fatih dengan sangat hati-hati, mohon maaf Sultan, apakah engkau berencana ingin menaklukkan tembok Konstantinopel? Maka Al-Fatih menjawab, kalau iya kenapa? Orban menjawab, kalau iya kebetulan saya sudah tinggal di sana selama 1 tahun. Saya tahu setiap kelemahan-kelemahan tembok tadi. Saya bisa buatkan senjata seperti itu bagi Anda. Maka dibuatlah senjata seperti itu, dibayar 4 kali lipat oleh Muhammad Al-Fatih. Ini rancangan senjatanya, namanya The Great Turkish Bombard. Senjatanya kalibernya 0,7 meter, beratnya 18,2 ton, panjangnya 5,2 meter, jarak tembaknya 1,6 km, dan sekali muntah 680 kg peluru. Coba lihat teman sekalian, ketika sudah dibuat, dites, ciu, tem. Lalu kemudian Al-Fatih lihat, bagus, 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 tapi masih kurang. Apa kurangnya? Kurang gede. Buatin yang 2 kali lipat daripada ini. Loh, gimana caranya? Terserah, kan kamu seniman senjatanya. Akhirnya Orban membuatkan pada Muhammad Al-Fatih 1 tahun 69 meriam. 69 meriam dibuatkan pada Muhammad Al-Fatih dalam 1 tahun. Yang paling besar 8,2 meter, yang standar 5,2 meter, yang sisanya ukuran standar. Ini ukuran standar. Berapa nih ukurannya kira-kira? 3 sampai 4 meter. Kalau ada artis, kira-kira artisnya kayak begini. Sangat besar sekali. Adanya di mana? Museum Port Nelson, Portsmouth, Inggris. Disimpan di sana sekarang. Semua persiapan sudah selesai. Al-Fatih nyerang lewat 3 arah. Lihat, dari sebelah selatan dia lewat Laut Marmara. Dari sebelah timur dia lewat Teluk Tanduk Mas. Dan dari sebelah barat lewat tembok Konstantinopel. Tadi sudah lihat tembok Konstantinopel yang 3 lapis tadi? Ukurannya bukan 100-200 meter panjangnya, tapi panjangnya 7,5 km. Panjang sekali. Maka dari sebelah selatan 400 kapal dipersiapkan menyerang dari sebelah selatan. Dari sebelah timur kapal-kapal kecil dibuat, dan total 250.000 pasukan jalan dari Edirne menuju ke Konstantinopel. Dalam waktu 2 bulan mereka berjalan, dan ketika mereka berjalan mereka mengatakan, kami berjalan ketika siang hari matahari tidak sampai ke terompah kami karena tertutup oleh tombak-tombak kami dan oleh panji-panji kami. Malam hari seluruh bumi hilang karena tertutup oleh kemah-kemah kami. Mereka bawa senjata-senjata yang segede King Kong tadi, dan katanya 1 meriam itu ditarik 40 kebo dan 100 orang yang ngeratain jalan. Paham teman-teman sekalian? Ini kemudian senjatanya. Sampai ke depan Konstantinopel tanggal 5 April 1453. Orang-orang Konstantinopel giliran mencatat dalam catatan harian mereka, kami melihat kaum muslim datang kepada kami seperti sungai dari besi. Paham maksudnya? Sungai dari besi, karena baju zirah mereka memancarkan sinar matahari. Sungai dari besi memenuhi pandangan kami dari pantai sampai ke pantai. Itu adalah pasukannya Muhammad Al-Fatih. Tanggal 6 utusan diberikan kepada Konstantinopel, berkata, serahkan kota kepada kami supaya kami tidak harus perang. Kaisar bilang, lebih baik kami mati. Maka diadakanlah perang pertama 6 April 1453 dari 3 arah. Menurut teman-teman sekalian, yang menang Konstantinopel atau Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih atau Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih pengennya, tapi yang menang Konstantinopel. Lah kenapa? Nih, 400 kapal tadi kalah hanya dengan 27 kapal Konstantinopel. Lah kenapa? Kapal Konstantinopel lebih gede, 10 sampai 14 kali lipat.
Kapal Muhammad Al-Fatih kecil-kecil, walaupun sudah gede tapi masih kecil-kecil. Dari sebelah timur dipasang rantai segede kingkong, kapal-kapal nggak bisa masuk. Dari sebelah barat ditembakkan meriam satu demi satu, tapi ternyata baru ketahuan kelemahannya. Apa kelemahan meriam raksasa tadi? Reloadnya 3 jam sekali. Tahu sekalian, tembak nggak selesai. Sebentar, jangan tembak lagi. 3 jam baru bisa tembak lagi. Nggak selesai-selesai. Tembak, hancur semen. Tembak, hancur semen. Tembak, hancur semen. Bayangkan, 6 April mereka menyerang, sampai 20 April tidak tersisa sedikit pun harapan menang. Yang ada, orang-orang pada mati, epidemik penyakit menjadi banyak, logistik menurun. Saat-saat itulah muncul suara-suara sumbang. Tahu suara sumbang? Pulang aja yuk. Kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya nggak bisa deh. Muhammad Al-Fatih ini parah. Gara-gara dia banyak yang mati nih. Ini parah ini. Ketika banyak orang-orang suara sumbang, Al-Fatih kumpulkan seluruh panglima-panglimanya, lalu dia bilang, kita terus perang atau kita pulang saja. Nggak ada yang berani ngomong panglimanya. Lah kenapa? Ini orang Muhammad Al-Fatih masih muda tapi temperamental. Salah ngomong bisa kena hukum. Maka kemudian nggak ada yang berani ngomong. Satu orang berani ngomong. Orang tua namanya Halil Pasha. Dia seorang penasihat dari zamannya bapaknya Muhammad Al-Fatih. Lalu dia bilang begini, Muhammad, saya tahu kamu dari kecil. Saya mengenal kamu dari kecil. Maka saya lihat tidak ada panglima yang lebih hebat sekarang daripada kamu. Kamu tumbuh menjadi sangat luar biasa. Tapi dari tadi saya lihat kamu tuh keras kepala luar biasa. Kalau begini terus banyak orang yang mati gara-gara kamu. Sekarang kita pulang saja. Kita nggak usah lanjutkan peperangan kita. Ternyata ketahuan belakangan dia sudah disuap oleh orang-orang Konstantinopel. Sebelum dia selesai ngomong, meja dibanting. Duar! Seorang Zagaros Pasha, mu'alaf, bilang begini, jangan dengarkan kata-kata dia. Kita kesini bukan untuk kembali. Kita kesini mencapai 2 kemuliaan. Salah satunya, hidup mulia, mati syahid. Kita tidak mau kalah di bawah batu-batu ini. Tingkatkan serangan, tingkatkan tekanan pada mereka. Insya Allah kita dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira lanjut atau pulang? Lanjut atau pulang? Kalau gitu kita lanjut juga. Masalahnya di mana tadi? Masalahnya di mana tadi? Ada tempat yang nggak bisa diruntuhkan. Tembok-temboknya terlalu kuat. Akhirnya salah satu panglima bilang begini, wahai Sultan, gini caranya. Kenapa tembok-tembok bisa direparasi? Karena mereka semua ngumpul di sini. Kalau kita bisa kemudian menyerang lewat sini, maka pasukan bertahan akan ke sini dan kita akan bisa menyerang tembok. Mereka nggak akan sempat untuk memperbaiki tembok seperti semula. Ini caranya. Tapi masalahnya di sini ada apa tadi? Rantai segede kingkong. Terus gimana caranya supaya rantainya bisa dihilangin? Tembak nggak bisa, segede-gede kingkong begini. Potong pakai pedang nggak bisa, pedangnya hancur. Tabrak kapal, kapalnya karam. Kira-kira gimana? Loncat, emang lumba-lumba. Semua nggak ada yang bisa, nggak ada yang tahu caranya. Semua kemudian menjadi lemes lagi. Al-Fatih bilang, tenang, saya sudah mikirin caranya. Gimana caranya? Gampang, gini caranya. Saya sudah mikirin dari semalam. Ini caranya. Kan kita punya kapal. Kapal kita daratkan dulu di Galata. Setelah kapal kita daratkan di Galata, maka kapalnya kita tarik. Setelah kita tarik, kapalnya kita kembaliin lagi ke laut. Gampang kan? Sekarang kita sudah punya kapal di dalam lautan lagi. Pasukannya bilang, benar juga ya. Tapi mohon maaf wahai Sultan, apakah Sultan lupa kalau Galata ini sebuah bukit? Al-Fatih katakan, saya tahu itu sebuah bukit, tapi saya kasih tahu kalian, kalau kalian tidak menduga, apalagi orang-orang Konstantinopel, ini harus kita lakukan. Pasukannya bilang, nggak mungkin. Al-Fatih katakan dengan sesuatu yang sangat terkenal, quotes-nya sampai dengan sekarang, jangan bilang pada saya tidak mungkin sebelum Anda mati ketika mencoba itu. Jadi kalau Anda sudah mati pas mencoba, berarti nggak mungkin. Tapi kalau Anda belum mencoba, berarti ini mungkin. Maka disepakati 21 April 1453, kapal-kapal ditarik melalui Bukit Galata. Besoknya yang terjadi sebuah keajaiban strategi perang. 72 kapal pindah dari Selat Bosforus kepada Selat Tanduk dalam waktu 1 malam. Berapa kapal pindah? Dalam waktu berapa malam? 1 malam.
tanggal 22 April itu orang Konstantinopel naik ke atas bukit, ngelihat kapal-kapal, kaget. Lah kenapa? Takbir berkumandang, bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kapal-kapal turun ke bawah perairan mereka, lalu mereka mengatakan Konstantinopel sudah selesai. Lah kenapa? Muhammad Al-Fatih betul-betul gila menjadikan ombak-ombak penggantinya adalah bukit-bukit yang ada di Galata. Maka masuk ke sana, Al-Fatih terus berperang sampai tanggal 27 Mei 1453, hampir 2 bulan. Ada lubang yang sangat besar yang bisa dibuat di tembok gara-gara sudah mengganti strategi tadi, dan ketika lubang besar itu tidak bisa direparasi lagi, Al-Fatih katakan berhenti berperang pada tanggal 27. Jangan berperang lagi. Lalu dia bilang begini pada pasukannya, 2 hari dari sekarang kita akan menaklukkan Konstantinopel insya Allah. Serangan terakhir, kalau kita kalah kita mati di bawah batu-batu ini, tapi kalau kita menang kita ambil kota ini sebagai kota yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Al-Fatih, berhenti perang, besok tanggal 28 semuanya berpuasa sunnah. Maka diperintahkan seluruh pasukan berpuasa sunnah pada tanggal 28 Mei 1453, dan mereka berpuasa, ulama-ulama turun menasihati para tentara-tentara, dan tanggal 29 jam 1 mereka bertahajud bersama-sama. Setelah bertahajud bersama-sama, Al-Fatih berkhutbah pada mereka dengan khutbah perang yang terakhir, yang kita sampai sekarang masih mendapatkan khutbah itu. Ini khutbahnya. Andaikan penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan, dan salah satu mujizatnya kelak akan terbukti. Oleh karena itu kita akan mendapatkan bagian daripada janji ini berupa kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu sampaikan pada pasukan satu persatu kemenangan besar yang kelak akan kita capai, akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Yang paling penting untuk itu wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan mata mereka. Jangan sampai ada yang melanggar syariat Allah. Lah kenapa? Kalau ada yang melanggar syariat Allah, kalau ada yang bermaksiat, maka Allah menunda kemenangan pada kaum muslimin. Setelah itu Al-Fatih membagi 3 pasukan dan menyuruh mereka. Pertama, pasukan pertama habiskan waktu dari jam 2 sampai jam 4 malam. Lalu pasukan kedua jam 4 sampai jam 6. Yang terakhir pasukan jam 6 sampai terakhir. Al-Fatih bagi 3 pasukan. Siapa yang pertama? Para jomblo. Teman-teman sekalian, namanya pasukan azab. Dalam bahasa Arab azab itu jomblo. Pasukan azab ini kemudian yang pertama suruh maju duluan. Habis kemudian pasukan azab, loh pertanyaannya, Ustaz, kenapa pasukan jomblo mati duluan? Karena gini, jomblo-jomblo zaman dulu nggak kayak jomblo-jomblo zaman sekarang. Yang jomblo katakan, nah tirulah jomblo-jomblo zaman dulu. Lah kenapa? Mereka mikir begini, hidup terlalu susah dan terlalu sengsara. Tiap hari saya dibully, mendingan mati duluan karena perang aja gitu. Nah itu jomblo zaman dulu. Jam 2 sampai jam 4 pasukan jomblo keluar. Jam 4 selesai, pasukan sipahi keluar, pasukan bersenjata berat. Keluar kemudian membuat hal-hal yang kemudian yang mereka inginkan, meramaikan kemudian perang, lalu membuat musuh menjadi capek. Jam 6 pasukan Inkisaria keluar. Jam 6 keluar, sebelum jam setengah 7 pasukan sudah masuk ke dalam Konstantinopel melalui gerbang ini. Lalu kemudian Al-Fatih mengatakan, alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Dia masuk ke dalam kota dengan kudanya menuju Hagia Sophia sambil mengatakan Masya Allah, kiri ke kanan, noleh ke kiri, noleh ke kanan, Masya Allah, sampai ke depan gereja Hagia Sophia. Dia turun dari kudanya, lalu melihat Hagia Sophia, tidak dapat menahan rasa bangganya dan rasa syukurnya, langsung dia sujud syukur ke arah Ka'bah, ke arah Mekah, kemudian melepas kemudian sorbannya, kemudian mengambil segenggam tanah Konstantinopel, menaburkan ke atas kepalanya. Untuk apa? Jangan sombong, kamu cuma dari tanah, ini semua adalah Allah yang buka bagi kamu. Kemudian masuk ke dalam gereja Hagia Sophia, dia mendapati orang-orang nangis histeris di sana. Lalu kenapa? Takut mau dibunuh. Al-Fatih katakan, keluar kalian semua dari tempat ini. Yang pengen tetap tinggal di kota ini akan kami jamin tempat tinggalnya. Yang pengen keluar dari kota, silakan keluar dari kota, kami jamin nyawanya setelah keluar daripada kota ini. Sebelum keluar daripada kota ini kami jamin, setelah keluar kami tidak jamin. Nah, silakan keluar daripada kota ini, yang pengen tinggal silakan tinggal. Tapi kami minta tempat ini dijadikan sebagai masjid, tempat paling bagus di dunia, paling megah di dunia, dibersihkan kemudian dalamnya, dikeluarkan berhala-berhala di dalamnya, dihiasi dengan yang paling bagus, mimbarnya digeser 9 derajat dari arah Al-Aqsa menjadi arahnya ke Ka'bah, ke Mekah. Kemudian semua sudah selesai pada hari yang sama, 29 Mei 1453, asar, sebelum asar semua sudah selesai, asar, azan berkumandang pertama kali di Konstantinopel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai sekarang nggak selesai teman-teman sekalian. Ini adalah kemudian azan di sana. Tapi sayangnya tempat ini sekarang jadinya sebagai museum. Kenapa jadi sebagai museum? Diubah oleh orang yang nggak ngerti Islam menjadi museum. Sekarang usaha balik lagi jadi masjid, tapi ditolak oleh orang-orang Yunani. Nunggu pemberani-pemberani di antara kita, siapa yang mau jadiin lagi sebagai masjid. Oke, semua kayak cerita dongeng ya, betul begitu.
Tapi yang lain bukan cerita dongeng, itu baru pendahuluan materi. Materi yang sesungguhnya, ini materinya Bapak Ibu sekalian. 54 hari perang, 825 tahun penantian. Berapa hari perang? Berapa tahun penantian? 825 tahun. Maksudnya gimana? Lihat, perhatiin baik-baik. 825 tahun sebelum penaklukan Konstantinopel, terucap dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, la tuftahanal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jais. Ya Allah, pada saat itu teman-teman sekalian, itu orang-orang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditaklukkan Konstantinopel, sebaik-baik panglima adalah dia, sebaik-baik pasukan adalah dia. Apa kata orang-orang yang datang di situ? Ada yang yakin, tapi ada yang Allah, Muhammad gila, Muhammad stres, Muhammad ngayal, nggak mungkin. Bisa dipahami teman sekalian? Lah kenapa? Karena mereka nggak bisa lihat pada masa depan. Tapi ada yang nggak percaya, ada yang percaya. Mereka meyakini, mewariskan dari generasi demi generasi, mengajarkan pada anaknya, mengajarkan pada cucunya, sampai 825 tahun kemudian, seorang pemuda 21 tahun masuk ke dalam kota lalu berbicara, Rasul kami tidak pernah bohong. Berapa lama? 825 tahun berjuang. Sedangkan kita baru berjuang setahun, baru berjuang 2 tahun, 3 tahun, sudah futur, sudah nggak semangat. Ah, kapan Islam akan tegak Ustadz? Kita sudah aksi berapa kali? Aksi 411, 212, reuni 212, aksi bela Palestina. Tapi masih tetap gitu-gitu aja Ustadz. Antum nggak sabar. Bisa dipahami Bapak sekalian? Lah mereka sabar berapa lama? 825 tahun membuktikan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan ditaklukkan kota Konstantinopel. Sabar satu demi satu. Kalau nggak saya, anak saya. Kalau nggak anak saya, cucu saya. Kalau nggak cucu saya, berarti anaknya lagi. Kalau nggak terus menerus sampai takluk Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih 1453. Apa rahasia mereka? Ini rahasia mereka. They believe in something that cannot be seen by eyes. Ini rahasia mereka, ini materi pada hari ini. Percaya pada sesuatu yang tidak bisa terlihat oleh mata. Lah kenapa? Karena zaman dulu itulah kehebatan orang-orang. Kita enggak, semuanya harus lihat pakai mata. Semuanya harus masuk pada logika. Enggak. Zaman dulu enggak. Coba lihat. Syahid yang pertama siapa? Siapa yang syahid pertama di dalam Islam? Siapa namanya? Sumayyah. Laki-laki atau perempuan? Lihat ibu-ibu sekalian. Jihad diwajibkan untuk laki-laki, tapi yang syahid pertama kali adalah perempuan. Itu apa artinya? The power of mak-mak. Paham ya ibu sekalian? Tahu the power of mak-mak? Mak-mak itu pada zaman sekarang lebih ditakuti oleh polisi daripada bapak-bapak. Lah kenapa? Ibu-ibu tuh kekuatannya luar biasa. Lah kenapa? Naik motor, letting ke kiri, letting ke kanan, beloknya ke kiri. Pas kemudian ketabrak, ibu-ibunya marah. Lah kenapa? Ibunya bilang begini, kamu yang salah. Lah kenapa? Kan saya sudah kasih letting ke kanan. Maksudnya suruh kamu ke kanan, karena aku mau ke kiri. Paham ibu sekalian? Kadang-kadang membingungkan itu. Itu the power of mak-mak. Dan mak-mak zaman dulu yang syahid pertama kali adalah seorang wanita, namanya Sumayyah. Dia disiksa sekeluarga. Anaknya Amr bin Yasir diikat di sebuah tiang menyaksikan bapak ibunya dibunuh di depan mata dia. Ibunya dan bapaknya disiksa. Bapaknya disalib di pohon kurma, ibunya dicemeti, dicambuk. Ketika dicambuk, ayo bilang Lata Tuhanmu, Lata Tuhanmu, Lata Tuhanmu. Enggak, Tuhan saya Allah. Uzza Tuhanmu, Uzza Tuhanmu. Enggak, Tuhan saya Allah. Sampai suatu saat ketika lama-lama dicambuk, akhirnya ayo bilang enggak, bukan Allah Tuhanmu, keluar dari agamanya Muhammad. Diludailah kemudian yang mencambuk, namanya Umayyah bin Khalaf, majikannya daripada bapak ibunya Amr bin Yasir. Ketika diludain, ngamuk itu yang mencambuk, bawa tombak, lalu kemudian tombak itu ditusukkan dari kemaluan sampai tembus pada leher. Lewat Rasulullah dalam kejadian seperti itu, lalu berkata pada semua keluarga Yasir, sabron ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idukumul jannah, sesungguhnya Allah telah berkata kepada saya bahwa surga dijaminkan buat kalian. Mendengar kata-kata surga itu ketika lagi disiksa, apa kata-kata Sumayyah? Ya Rasulullah, surga itu sudah di depan mata saya ini. Saya sudah melihat surga itu ya Rasulullah. Pertanyaan saya, mata dia sama mata antum sama atau tidak? Sama. Tapi kenapa dia bisa ngeliat surga? Karena bagi dia, apa yang disampaikan Rasulullah kepada telinganya jauh lebih nyata daripada fakta apapun di depan mata. Paham teman-teman sekalian? Coba lihat, ini fakta di depan mata Anda ini. Fakta di depan mata Anda, orang muslim dihabisi di mana-mana, dibunuhi di mana-mana, dizolimi di mana-mana. Betul begitu, ini faktanya. Kalau ngelihat fakta kayak begini, berapa banyak orang yang yakin bahwa Islam akan kembali bangkit? Dikit atau banyak? Dikit atau banyak? Dikit. Kenapa dikit?
Karena kalau Anda yakin Islam akan bangkit lagi, Anda bakal dibilang orang gila. But to look beyond the glory is the hardest part. Percaya pada janji Rasul adalah sangat sulit karena Anda bakal dibilang orang gila. Oke, lihat. Ada 2 orang anak kecil. Ada 2 orang anak SD. Coba lihat. Yang satu pasti tanya, kamu pengen jadi juara segimana? Pengen jadi juara sekelas. Yang satu, kamu pengen jadi juara apa? Saya juara se-Indonesia. Kira-kira yang lebih berusaha, yang sekelas atau yang se-Indonesia? Sekelas atau se-Indonesia? Lihat, semakin tinggi cita-cita, semakin besar usaha. Contoh, adiknya mau juara sekelas, kakaknya mau se-Indonesia. Adiknya cuma belajar 2 jam sehari, kakaknya belajar 2 jam sehari. Ibunya bilang, adik pengen jadi juara sekelas, belajarnya 2 jam. Masa kakak juara se-Indonesia belajar 2 jam juga? Oh ya bagus, saya akan belajar 4 jam, atau 6 jam, atau 8 jam. Betul begitu? Oke, kalau yang cita-citanya tinggi akan berusaha lebih keras, maka prestasinya mana yang lebih tinggi? Yang sekelas atau se-Indonesia? Oke, coba lihat ya, lihat baik-baik. Cita-cita tinggi, usaha tinggi, prestasi tinggi. Pertanyaannya dibalik, kalau prestasinya biasa, berarti usahanya? Kalau usahanya biasa, berarti cita-citanya? Oke, saya mau nanya tapi nggak usah dijawab. Jawabnya di rumah saja. Tolong jawab, Anda merasa, selama ini Anda merasa sudah jadi muslim yang istimewa atau biasa? Sudah nggak usah dijawab. Lah kalau misalnya itu tadi ada perbandingannya kan ya? Usaha biasa, cita-cita biasa, usaha biasa, prestasi biasa. Kalau cita-cita tinggi, keinginan tinggi, usaha tinggi, prestasi tinggi. Oke, sampai sini bisa dipahami? Masuk ke dalam slide yang terakhir. Nih teman-teman sekalian. Oh, akhirnya selesai juga ya. Muhammad Al-Fatih. Umur berapa menaklukkan Konstantinopel? Tapi ketika saya masuk Islam, saya dengar dari Ustadz Fatih Karim, Ustadz saya, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel umur 23 tahun. Karena waktu itu beliau dapatnya datanya 23 tahun. Ternyata setelah saya teliti bukan 23 tapi 21 tahun. Tapi oke lah, waktu itu saya percaya, keren banget. Muhammad Al-Fatih 23 tahun menaklukkan Konstantinopel. Saya masuk Islam 18 tahun. Maka saya bilang sama Ustadz Fatih Karim, Kang, boleh nggak nama Islam saya Muhammad Al-Fatih? Boleh. Maka sampai sekarang nama Islam saya Muhammad Al-Fatih. Lah kenapa? Pengen jadi kayak begitu. Lalu saya bilang pada ustadz saya, kalau gitu Kang, saya akan menaklukkan kota Roma pas umur 23 tahun. Mualaf gila ini, nggak ada masalah. Muhammad dibilang gila, Muhammad Al-Fatih dibilang gila, tambah 1 nggak ada masalah. Paham teman sekalian? Ternyata cita-cita saya pengen menaklukkan kota Roma belum bisa. 18 tahun saya masuk Islam, tahun 2001, umur 23 tahun, 5 tahun kemudian, sekitar tahun 2006, saya belum bisa menaklukkan kota Roma. Tapi saya sudah bisa menaklukkan 1 orang istri. Paham teman sekalian? Saya nikah umur 23 kurang. Nah ketika saya menikah umur 23 kurang, saya belum bisa ke kota Roma. Saya baru ke kota Roma tahun 2012, umur 26 tahun. 2013 baru ke sana. Ngapain ke sana? 2012 ke sana survei. Jadi gini ceritanya. Bapak saya punya perusahaan, setiap tahun itu pergi ke luar negeri. Dan setiap tahun saya diajak, saya nggak mau. Lik, ke Hong Kong yuk? Nggak. Macau, Lik? Nggak. Lah ngapain ke Macau? Di situ kan tempat judi. Masa saya mau judi di sana? Nanti saya dikira dewa judi, paham ya sekalian? Enggak. Lik, pergi ke Malaysia? Enggak. Lik, tahun ini pergi ke Eropa, Lik. Gimana, Lik? Pergi ke Eropa kemana? Ke Prancis. Oh, selain Prancis mana lagi? Paris, ya. Terus mana lagi? Itali. Terus mana lagi? Belanda. Terus mana lagi? Itali tadi kota mana? Milan. Terus mana lagi? Roma. Ikut. Kenapa ada Romanya? Pas berangkat ke sana 2012, perjalanan dari Paris ke Milan itu lumayan jauh teman-teman sekalian. Sekitar 8 sampai 10 jam, saya lupa berapa jam. Karena lama, saya pergi ke depan bis, ngambil mic, lalu saya bilang, Bapak Ibu sekalian, mau nggak saya cerita tentang sejarah Eropa? Satu bis ada 35 orang, 9 muslim, yang lain Cina bukan muslim. Teman-teman bapak saya semua, kolega-kolega kantor bapak saya. Mau nggak saya cerita tentang sejarah Eropa? Mau, ya sudah, saya ceritain. Mulai dari zaman dewa-dewa, lalu kemudian zamannya Yunani, zaman Romawi, zamannya Utsmani, cerita penaklukan Konstantinopel.
Setelah saya cerita penaklukan Konstantinopel, saya bilang pada orang-orang di bis tadi yang kebanyakan non muslim, saya bilang begini, sekarang bapak-bapak tahu kenapa saya mau diajak pergi ke Eropa, karena saya mau survei kota Roma, karena kalau saya nggak balik lagi ke sini menaklukkan, berarti anak-anak saya yang balik ke sini. Mohon maaf, bukan menghina Anda, tapi ini janji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang kami percaya. Maka pas saat saya bilang begitu, yang muslim takbir, Allahu Akbar. Yang orang-orang yang lain bukan muslim bilang, anak Pak Iwan sudah gila, paham ya sekalian? Tapi nggak ada masalah. Nah, 23 tahun saya belum bisa ke kota Roma, tapi sudah menikah. Saya bilang sama istri saya begini, Dek, mungkin bukan waktunya kita menaklukkan kota Roma. Berarti bisa jadi anak-anak kita. Maka kalau kita punya anak, harus kita namakan Muhammad Al-Fatih. Istri saya bilang, sepakat. 2006 menikah, 2008 punya anak perempuan. Nggak jadi kasih nama Muhammad Al-Fatih karena perempuan. 2010 anak saya laki-laki lahir. Pas mau ngasih nama Muhammad Al-Fatih, nggak jadi juga. Lah kenapa? Anak-anak teman saya namanya Muhammad Al-Fatih semua. Lah kenapa? Karena cerita ini sudah saya ceritakan dari tahun 2008. Semua anak-anaknya Muhammad Al-Fatih semua. Jadi rata-rata anak teman-teman saya itu yang sekarang umurnya 4 tahun, 5 tahun itu anak Muhammad Al-Fatih semua. Itu nama anaknya Ustadz Fatih Karim, namanya Muhammad Fatih Alif. Apa alasannya? Alif adalah huruf pertama. Berarti ini adalah yang pertama pergi ke pergi ke kota Roma. Saya bilang, ya udah nggak apa-apa. Yang lain bilang, enggak, anak saya. Lah kenapa? Nama anak saya Muhammad Fatih Al-Awal. Yang lain akhir, mohon maaf. Teman saya lagi nggak mau kalah. Nama anak saya Muhammad Fatih Ridho. Cuma dia yang diridho, yang lain tidak. Akhirnya nama anak saya kasih nama anak saya sama istri saya, sepakat nama anak saya adalah Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Nama anak saya. Sifar artinya 0. Saya pengen dia 0 di hadapan Allah, dia bukan siapa-siapa di hadapan Allah, cita-cita saya begitu. Dia 0 di hadapan Allah, Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Ada angkanya? Iya, ada angkanya. Saya sendiri yang ngurus. Saya pergi ke dinas kependudukan, saya bilang sama mereka, ini nama anak saya. Orang yang ngelihat. Ini apa Pak? 1453 ini Pak. Oh bukan 1453, 1453 itu angka. Angka Pak, angka. Pak, Bapak jangan main-main Pak. Saya 15 tahun kerja di sini Pak, belum ada yang model kayak begini Pak. Makanya saya bilang buat sekarang karena 15 tahun belum ada. Wirosa bilang aja boleh 212, masa anak saya nggak boleh? Akhirnya dikasih anak saya masuk dalam akte kelahiran Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Anak saya yang ketiga Ghazi Muhammad Al-Fatih 1453. Bukan untuk gengsi-gengsian, bukan. Saya cuma pengen begini. Saya nggak tahu sampai kapan saya bisa mendidik mereka, teman-teman sekalian. Tapi kalau saya sudah misalnya meninggalkan dunia ini dan belum sempat mentransfer pada mereka semuanya, mereka harus tahu untuk apa saya hidup dan untuk apa mereka hidup. Nggak usah tanya pada gurunya, nggak usah tanya pada siapa-siapa. Buka ke internet, ketik 1453. Dia dapat seluruh sejarahnya dan dia tahu setiap perkataan Rasulullah itu pasti terjadi. Paham teman-teman sekalian? Maka nggak usah lagi diajarin oleh siapapun. Maka teman-teman sekalian, oke, terakhir. Tahu pas lagi di parit tahu? Ada 2 kelompok. Yang satu masih ingat siapa? Yang benar-benar beriman. Yang kedua siapa? Yahudi yang terpaksa. Terbuktikan guru-guru dan bapak ibu sekalian, anak-anak itu ingat cerita, ingat kisah. Jadi kalau mau cerita pada mereka, mereka lebih ingat insya Allah. Pertama siapa? Yang orang-orang yang benar-benar beriman. Yang kedua siapa? Yahudi yang terpaksa. Lihat, ketika mendapatkan bisyarah, balik lagi pada bisyarah Rasulullah, Yahudi tertawa terbahak-bahak, mengolok-olok, menghina. Nggak mungkin, gila kamu, ngayal kamu, nggak mungkin. Ketawain kita, mengolok-olok. Orang muslim, orang mukmin mendengar bisyarah, senang, berusaha yang terbaik, mewujudkan kemudian apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya tanya, kata Rasul, Islam akan bangkit atau tidak? Kata Rasul, Islam akan bangkit atau tidak? Kata Rasul dan kata Allah, Anda akan menguasai seluruh dunia atau tidak? Yakin? Oke, saya sekarang mau nanya, yakin Roma takluk? Yakin Roma takluk? Takbir! Baik, terima kasih. Itu yang mau saya sampaikan. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Ada yang baik hanya berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali pada pembawa acara. Fadhil. Ya, jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz Felix Xiao atas taujih dan takbir kabar tentang meneladani Muhammad Al-Fatih yang subhanallah luar biasa membangkitkan jiwa-jiwa pemuda muslim, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang akan mendidik anak-anaknya sebagai generasi penerus perjuangan Islam. Selanjutnya masih ada waktu 15 menit, kita buka sesi tanya jawab
Untuk 3 penanya dulu. Ya, 1, 2, 1 lagi ada. Ustaz Ahmad tolong. Ya. 1, 2, 1 lagi ada. 1 lagi dari sebelah kanan atau dari Ya, kita 2 pertanyaan dulu ya. Dipersilahkan. Ya, silakan Pak. Dinaikin dulu. Ya. Tes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, penalakan Pak Ustadz Felix, nama saya Raim. Sebelum saya datang ke sini, saya sudah pernah nonton Ustadz di YouTube banyak sekali temanya. Ya, saya ingin bertanya karena ketidaktahuan saya, saya ingin bertanya karena ketidaktahuan saya dan kekurangan ilmu saya. Yang ingin saya tanyakan adalah kenapa sih kok Muhammad Al-Fatih mau nyerang Konstantinopel? Apakah karena hanya hadis saja? Jadi yang di pikiran saya itu apakah karena hadis saja dia nyerang? Kan logikanya menurut saya ya kan gini. Masa sih apakah ajaran Islam seperti itu? Apakah umat Islam datang berbondong-bondong tiba-tiba nodong Konstantinopel? Padahal kan salahnya apa gitu? Apakah masa iya kayak gitu? Apakah ajaran Islam seperti itu? Itu yang saya pengen tanyakan gitu. Saya masih bingung kenapa kok umat Islam berbondong-bondong, emang salahnya Konstantinopel apa? Berarti boleh dong saya kayak gini, saya datang ke lahan seseorang yang megah, saya bawa pasukan saya bilang gini, kamu harus serahin lahan kamu secara damai atau perang sama saya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kan Roma itu sekarang kan nanti akan takluk Roma. Nah, Roma itu kan sekarang ada di suatu negara Italia. Nah, gimana caranya kita mau naklukin? Masa ya saya bawa pasukan bondong-bondong ke suatu negara, nanti negara lain ketawain saya gitu kan. Baik. Itu pertanyaan saya, semoga Ustadz bisa paham. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, silahkan. Fadal. Oh langsung? Oh baik. Jadi gini Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama, ada beberapa hal yang terjadi di masa lalu yang itu tidak ada lagi sekarang, yang itu adalah sesuatu yang wajar di masa lalu tapi aneh sekarang. Dan bisa jadi aneh di masa lalu tapi nggak aneh sekarang. Contoh misalnya, Bapak Ibu sekalian, zaman dulu terutama ibu-ibu ada cewek keluar pakai kutang saja. Zaman dulu kira-kira cewek baik-baik atau nggak baik? Keluar pakai kutang aja, cewek baik-baik atau yang nggak baik? Zaman sekarang itu ada cewek keluar pakai kutang saja, itu followernya banyak. Karena kenapa? Karena dianggap trendy, dianggap fashionable, bikin lagu, kalian semua suci, aku penuh dosa, paham itu sekalian? Yang nggak ketahui berarti orang-orang zaman old kan itu kan ya. Oke. Nah ini kemudian yang memang zaman sekarang ada, zaman dulu nggak ada. Zaman dulu itu adalah sesuatu yang nggak umum, sekarang umum. Begitupun juga dengan yang namanya jihad fisabilillah, dengan perang. Zaman dulu adalah sesuatu yang biasa. Oke, mengenai Konstantinopel kira-kira seperti apa? Jadi gini Bapak Ibu sekalian. Ngomong-ngomong, ketika saya pergi ke Amerika, saya ditanya, selalu kalau saya ditanya tentang Islam, selalu ditanya begini, Islam itu kan agama perang, agama pedang, selalu disebarkan dengan pedang dan perang. Berarti Islam itu agama barbar, agama jahat. Pertanyaan saya sederhana, dia ngomong begitu pakai data atau cuma nuduh? Pakai data atau cuma nuduh? Hah? Data atau nuduh? Coba lihat. Coba buka Google nanti pulang ke rumah. Coba ketik war with the most casualties. Perang dengan korban yang paling banyak. Kira-kira perang apa yang paling banyak korbannya? Perang apa yang paling banyak korbannya? Kira-kira aja. Hah? Perang apa? Hah? Perang Dunia Kedua. Bagus. Ini anak-anaknya lebih pintar daripada bapaknya, Masya Allah. Perang Dunia Kedua 25 juta orang. Yang kedua kira-kira apa? Perang Dunia Pertama 15 juta orang. Yang berikutnya perang saudara, perang sipil, perang apa segala macam. Tapi benar nggak perang Dunia Kedua itu yang paling banyak makan korban jiwa? Enggak. Dalam bukunya American Holocaust, David Stannard itu penulisnya pernah bilang begini, pembunuh paling besar di dunia bukan perang dunia kedua, tapi Amerika ketika menduduki benua Amerika. Karena dulu di Amerika ada Indian yang jumlahnya 100-an juta. Itu sekarang habis. Berarti yang dihabisin berapa?
sekitar 100-an juta orang. Habis kemudian oleh bangsa Amerika. Berarti pembunuh terbesar di antara list 1 sampai 10 itu ada orang muslim nggak? Nggak ada. Suatu waktu saya punya guru ahli Aikido Jiu-Jitsu. Tahu Aikido Jiu-Jitsu tahu? Ilmu bela diri suka banting-banting orang itu loh. Ini ada satu guru ahli Aikido Jiu-Jitsu, saya pernah ngelihat dengan mata dan kepala saya sendiri, Masya Allah, itu orang belum ketemu tangannya sudah kebanting, Masya Allah. Belum ketemu tangan sudah kebanting. Saking ahlinya dia ini. Dia pernah pergi ke Jepang, ketemu dengan Grand Sheikh yang ngajarin Aikido Jiu-Jitsu, kemudian Grand Sheikh-nya bilang begini, kamu muslim ya? Iya. Oh, saya kagum dengan Islam. Kenapa? Islam itu ajarannya kayak Bushido Jepang. Lah kenapa? Sangat kesatria. Dan saya kagum dengan orang Islam karena Islam adalah satu-satunya agama yang boleh perang. Lantas guru saya ini bilang begini, kamu main-main sama saya, ngece kamu ya, kira-kira gitulah. Lalu Grand Sheikh-nya bilang begini, enggak, saya serius. Lihat, Islam adalah satu-satunya agama yang punya aturan perang, makanya perangnya susah. Coba lihat perangnya di dalam Islam. Kata Rasul, jangan bunuh pendeta, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh yang tidak bersalah, jangan bunuh para perempuan, jangan membumi hanguskan tempat ibadah. Yang sudah masuk tempat ibadah jangan dicari lagi, jangan potong pohon tempat berteduh orang. Betul? Itu susahnya minta ampun. Maka perang dalam Islam susah. Agama yang lain, kata dia, nggak diatur perangnya, makanya perang terus. Paham teman-teman sekalian? Oke, coba lihat, balik lagi pada Konstantinopel. Konstantinopel dengan Islam itu clash yang tidak terelakkan. Zaman dulu yang memerangi Islam pertama kali itu orang-orang Konstantinopel. Perang apa? Satu, ketika Rasul masih ada namanya perang Mu'tah. Bukan perang Mut'ah, itu beda ya. Perang Mu'tah. Di tempatnya di daerah namanya Mu'tah, itu perang antara Rasulullah dan Konstantinopel. Heraklius dengan kemudian prajurit-prajurit Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, Yarmuk, sama. Perang apa lagi setelah perang Yarmuk? Mereka yang nyerang. Perang Malazgirt pada tahun 1071 dengan Turki Saljuk. Itu mereka juga yang nyerang. Apalagi banyak lagi perang-perang yang lain sampai akhirnya terjadi penaklukan Konstantinopel. Jadi itu tidak terelakkan sama sekali. Karena kalau misalnya kita kemudian tidak berjihad ke sana, mereka yang futuh ke kita. Oke, kalau gitu kita lihat yang beberapa alasan yang lain. Sekarang saya tanya, teman-teman pernah nonton film bioskop? Pernah? Yang bagus tapi pernah? Kalau pas nonton film yang bagus, kasih tahu teman-temannya nggak? Setelah nonton kasih tahu teman-temannya nggak? Kamu harus nonton, bagus banget bro, keren, bener-bener keren bro. Pertanyaan saya, kalau sama film yang bagus saja Anda sebarkan kemana-mana, Anda merasa Islam ini bagus atau tidak? Anda merasa Islam bagus atau tidak? Anda sebarkan atau tidak? Maka penyebaran di dalam Islam namanya futuhat. Futuhat itu jihad. Futuhat membuka, bukan memerangi. Membuka, bukan menjajah. Makanya di dalam Islam, coba baca kisah-kisah penaklukan Islam, itu orang-orang meminta ditaklukkan oleh Islam. Misalnya contoh, orang Yahudi yang ada di Syam, yang ada di Palestina sekarang bilang begini, lebih baik kami ditaklukkan oleh Islam. Lah kenapa? Pas kami ditaklukkan oleh Romawi, kami diusir dari kota Yerusalem. Ketika kami ditaklukkan oleh Islam, kami boleh pergi ke Yerusalem. Maka lebih baik Islam daripada yang lain. Orang Nasrani ketika di Syam juga mereka berkata, lebih baik kami dijajah oleh Muslim daripada dijajah oleh Romawi. Padahal kita bukan menjajah. Lah kenapa? Bagi mereka, ketika orang Muslim yang menguasai, mereka lebih tenang, mereka lebih adil. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Itu Islam, futuhat. Bukan memerangi, bukan menjajah. Jadi kalau bisa kita pengen menyebarkan, itu yang kita lakukan. Bukan memerangi, tapi membuka. Oke, berbicara tentang kota Roma, bagaimana penaklukannya? Ada satu hadis, Rasul berkata begini, ada sebuah kota, sebelahnya lautan, sebelahnya daratan. Orang mengira Konstantinopel, tapi ada ulama yang mengatakan ini kota Roma. Sebelahnya lautan, sebelahnya daratan. Maka kata Rasulullah, tidak terjadi hari kiamat sebelum 70.000 Bani Ishak datang ke sana. Kemudian mereka membuka kota itu, dan mereka tidak membukanya dengan perang, tidak dengan tombak, tidak dengan panah, tapi dengan ucapan takbir dan tahlil. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka kata Rasul, satu tembok lepas. Allahu Akbar, la ilaha illallah, satu tembok lepas. Allahu Akbar, la ilaha illallah, mereka masuk dengan damai, berarti tidak dengan perang. Jadi dengan apa? Dakwah. Coba lihat, kemarin saya diceritain oleh seorang ustadz yang dia pernah pergi ke Suriah. Dia berkata begini, ada satu kota yang dibebaskan oleh mujahidin di Suriah itu tidak dengan senjata, tidak dengan apapun, tapi dengan takbir dan tahlil.
Dulu mungkin kita merasa gimana caranya, ternyata begini ceritanya. Ketika datang mereka ke situ, ada penjaga-penjaga di situ, mereka itu berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung lari semua itu orang-orang. Jadi orang-orang itu takut karena takbir. Ya mungkin bukan begitu keadaannya pas di Roma, tapi bisa jadi karena dakwah kita masuk ke sana, dan 70.000 Bani Ishak itu bukan orang-orang Arab, karena Bani Ishak itu bukan Bani Ismail. Bisa dipahami ya? Berarti itu bisa jadi adalah orang-orang Eropa yang masuk Islam, mereka membuka kota itu sendiri. Karena pada faktanya kalau teman-teman buka Pew Research, pada tahun 2050 maka kaum muslim sudah setara dengan orang-orang Kristen di seluruh dunia. Bahkan ada banyak yang memprediksi bahwa Islam di tempat-tempat di Eropa sudah mencapai 10-15% populasi. Dan untuk pertama kalinya Eropa tidak akan didominasi oleh orang Kristen karena mereka sudah di bawah 50%. Itu data dari Pew Research. Artinya adalah apa? Dakwah, bukan perang. Gitu ya. Tapi kira-kira zaman depan nanti masih ada perang atau tidak? Masih. Karena perang tidak akan pernah berhenti sampai akhir zaman. Artinya kaum muslim itu sifatnya kesatria. Maka mereka tidak lari seperti orang-orang Yahudi. Tapi mereka nggak nyari musuh. Kata Rasulullah, jangan cari musuh. Tapi kalau ada musuh di depan kalian, jangan lari. Bisa difahami teman sekalian. Jangan cari musuh, jangan mengharap mati, jangan mengharap perang. Tapi kalau sudah musuh di depan Anda, jangan lari. Bisa difahami teman sekalian? Adil Islam kira-kira? Oke, baik, terima kasih. Silakan kalau ada yang lain. Terakhir mungkin, silakan. Ya. Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa, 24 tahun. Saya suka mengikuti politik. Alhamdulillah. Terus saya baca hadis dari Musnad Ahmad baru-baru ini. Di sini disebutkan Rasulullah SAW bersabda, kemakmuran Baitul Maqdis, keruntuhan Yastrib, kemunculan peperangan, penaklukan Konstantinopel adalah tanda-tanda keluarnya Dajjal. Dari sini saya senang mendengarnya karena memang saya benci Dajjal. Alhamdulillah. Pertanyaannya adalah, apakah ada kaitannya dengan Erdogan waktu mengucapkan jika Madinah jatuh dan Mekah jatuh, maka umat Islam kebanggaannya akan hilang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi ditanyakan dalam pandangan saya itu adalah dua kasus yang berbeda. Karena kalau kata-kata Erdogan bahwa ketika Mekah jatuh, Madinah jatuh, Al-Aqsa jatuh, maka marwah kaum muslimin akan jatuh, itu karena Rasulullah SAW mengatakan 3 kota ini spesial. Lah kenapa? Karena di kota-kota ini ada 3 masjid yang kata Rasul tidak boleh untuk kalian bersusah-susah pergi selain pada 3 masjid. Yaitu adalah Masjid Nabawi yang ada di Madinah, lalu Masjidil Haram yang ada di Makkah, dan Masjidil Aqsa yang ada di Syam, Baitul Maqdis gitu kan ya. Nah maka itu kemudian kaitannya. Jadi kalau 3 ini hilang, itu adalah kemudian kaum muslimin terganggu terus. Maka kestabilan 3 kota ini adalah kestabilan kaum muslimin. Maka coba lihat, ketika Baitul Maqdis diambil oleh tentara salib, muslim bergejolak di mana-mana. Sampai Salahuddin Al-Ayyubi datang kemudian menaklukkan Baitul Maqdis. Nah maka ini kemudian gejolak kaum muslimin tergantung kota-kota ini. Pertanyaan saya, sekarang kaum muslimin bergejolak atau tidak? Bergejolak. Baitul Maqdis bergejolak atau tidak? Sama. Nah berarti penaklukan Baitul Maqdis akan menandai kestabilan Islam insya Allah. Nah beda lagi dengan akhir zaman. Kalau akhir zaman itu yang bahas sudah ada yang khusus, namanya Ustadz Akhir Zaman, gitu kan ya. Ustadz Zulkifli itu sudah banyak bahas tentang itu. Nah maka bisa dengarkan kajian-kajian beliau insya Allah. Kalau saya tidak terlalu mendalami tentang hadis-hadis permasalahan akhir zaman. Tapi kalau dikatakan takluknya Konstantinopel itu pertanda keluarnya Dajjal, itu ada hadis yang lain. Makanya ada ulama-ulama berpendapat Konstantinopel belum takluk. Buktinya sampai sekarang Dajjal belum keluar. Tapi gini cerita ibu sekalian, nih saya kasih tahu. Dulu ketika Rasul masih hidup, kata Rasulullah, Dajjal akan keluar dari lautan di sebelah Yaman. Jadi lautan di dekat Yaman. Dan kata Rasulullah, antara aku dan hari kiamat itu jaraknya kayak begini. Coba lihat ya. Antara aku dan hari kiamat jaraknya kayak apa? Nih, lihat nih, jaraknya kayak gini. Dekat atau tidak? Ketika Rasul menyampaikan hadis ini, banyak di antara para sahabat saking kemudian perhatiannya sampai takut kiamat tuh dekat sekali. Karena kata Rasul seperti ini. Padahal penggambarannya adalah memang dekat, tapi dekatnya kayak apa kan kita nggak tahu. Tapi kata Rasul seperti ini. Maka waktu itu waktu itu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan termasuk tidak memperbolehkan orang-orang untuk pergi ke lautan. Karena kenapa? Karena khawatir Dajjal muncul dari lautan. Nah pada masa akhir Utsman bin Affan baru armada laut dibentuk, baru boleh kemudian penaklukan laut dari situ. Armada pertamanya Abdullah bin Abi Sarah, itu kemudian memimpin angkatan pertama laut Islam. Tapi kenapa kemudian nggak ada?
yang awal-awalnya Umar bin Khattab? Karena tadi Dajjal dan aku kayak begini, kiamat dan aku kayak begini. Dajjal sudah dekat sekali. Bisa dipahami ya? Jadi dekatnya Rasulullah itu bukan harus dimaknai setahun 2 tahun, tidak mesti seperti itu, tapi bisa jadi ada jangka waktunya, gitu kan ya? Wal tangzur nafsun ma qaddamat lighad. Coba perhatikan apa yang terjadi di masa depan untuk lighad. Lighodin di situ maknanya apa? Kalau para mufassir, maknanya adalah yaumil qiyamah. Maknanya adalah hari penghitungan, yaumil hisab, tapi dilambangkan dengan godin, besok. Berarti besok di situ bisa besok lusa, bisa besok tahun, bisa besok ratusan tahun, bisa besok ribuan tahun. Terserah Allah, bukan kita. Kuncinya kita adalah mempersiapkan. Jadi hadis tadi kuncinya pada persiapan, bukan pada penentuan masa. Karena penentuan masa ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Jadi kira-kira begitu. Baik, cukup. Oh, satu lagi, silahkan, monggo. Oh, adik, masya Allah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paus Azaki dari Kapila. Saya mau tanya, kan pembuat senjatanya waktu perang itu kan dari Hongaria. Ya. Kan Hongaria itu kan ada John Hunyadi ya kalau ya. Nah, itu kenapa kok pembuat senjatanya kok malah ke Konstantinopel, bukan malah bantu Hongaria untuk nyerang Turki Utsmani? Baik, terima kasih. Yang lain bingung itu John Hunyadi itu siapa gitu kan ya. Jadi gini, jangan bayangkan zaman dulu sama zaman sekarang tuh sama. Zaman dulu tidak ada nation state. Zaman dulu tidak ada nation state. Yang ada apa? Kingdom. Yang ada apa? Kingdom. Apa itu kingdom? Kerajaan-kerajaan. Maka ada kerajaan Hungaria, ada kerajaan Albania, ada kerajaan Prancis, ada kerajaan Anglo-Saxon Inggris, ada kerajaan apapun, banyak kerajaan-kerajaan, kerajaan Venezia, kerajaan Genoa dan sebagainya. Nah, kerajaan-kerajaan ini tidak saling koordinasi, tapi mereka semua di bawah namanya Holy Roman Emperor. Apa namanya? Holy Roman Emperor itu dalam bahasa Indonesia apa? Imperium Suci Romawi. Nah, Imperium Suci Romawi itu tahtanya ada di Kaisar Konstantinopel. Jelas sampai di sini? Jadi jangan bayangkan suatu negara, enggak. Jadi mereka itu adalah ini Holy Roman Emperor, semacam apa ya? Semacam apa ya? Apa ya namanya ya? Forum. Forum. Jadi forum ada ketua forumnya itu Konstantinopel. Yang lainnya mensupport Holy Roman Emperor. Hungaria itu adalah kepalanya namanya John Hunyad, salah satu musuh besar Muhammad Al-Fatih. Lah kenapa Orbani menawarkan bukan pada Hungaria, bukan pada Kaisar Konstantinopel, tapi pada Muhammad Al-Fatih? Pertama, yang ditawarkan pada Kaisar Konstantinopel. Tapi Kaisar Konstantinopel tidak mau buat itu karena sudah merasa punya tembok yang kuat dan mereka nggak ada duit. Maka dia pergi tempat Muhammad Al-Fatih. Beberapa mengatakan dia sudah masuk Islam, tapi saya belum dapat sebuah sumber yang meyakinkan kalau dia sudah masuk Islam. Ada Ustadz di film Ustadz dia sudah masuk Islam. Saya nggak tahu karena itu bukan dibuat berdasarkan referensi yang meyakinkan. Tapi kalau referensinya saya belum tahu dia seorang Muslim, tapi dia bantu Muslim karena dia menawarkan senjatanya pada yang punya duit. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi bukan pada kaisar yang buat, tapi pada Muslim yang punya duit pada saat itu. Gitu ya? Oke, cukup? Oke, baik, terima kasih. Yang terakhir teman-teman sekalian, kalau ada yang memerlukan di depan ada bukunya, kalau ada yang mau mendapatkan silakan ada di belakang, nanti bisa teman-teman dapatkan di belakang. Kalau misalnya sudah habis silakan beli online saja. Nah, yang terakhir banget teman-teman sekalian, mohon maaf setelah ini saya langsung izin keluar meninggalkan, dan karena saya masih manusia, berarti saya nggak mungkin menyalami orang sebanyak ini dan tidak mungkin berfoto-foto dengan orang sebanyak ini. Karena saya harus langsung, terutama ibu-ibu, karena kita bukan mahram jadi tidak usah foto-foto. Lah kenapa? Karena berbahaya kalau bukan mahram kemudian foto-foto. Tapi kalau ibu-ibu mau ngotot masih mau foto-foto sama saya, bisa, ada caranya. Nikahkan saya dengan anak perempuannya, insya Allah kita sudah jadi mahram. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.